Halo halo Revonier, selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar nih di malam hari ini? Wah, udah rame seperti biasa. Dari sebelum sesinya mulai, udah pada waiting juga. Gimana dong kabarnya teman-teman? Boleh ditulis di kolom live chat-nya. Apakah teman-teman semuanya di sini udah pada siap nih untuk ikutan lagi mini course Data Analytics di minggu kedua hari ketiga kita di malam hari ini? Coba mau tahu responnya teman-teman nih. Ketik satu kalau misalnya teman-teman udah siap, udah ready. Atau mungkin siapa aja yang masih dalam perjalanan pulang atau mungkin belum di rumah, masih di kantor, masih belum siap untuk standby duduk gitu ya. Ketik 2 nih. Aku pengen lihat nih lebih banyak yang udah siap di depan laptop, udah duduk, udah siapin cemilan dan catatannya, atau mungkin ketik 2 kalau teman-teman di sini masih ada yang di dalam perjalanan ataupun di luar rumah dan mungkin ada yang dengerinnya juga sambil dari HP nih teman-teman. Nah, wah ini udah banyak yang siap juga ya. Keren keren keren. Nice, oke kalau gitu teman-teman karena udah pada banyak yang ketik satu, langsung aja kita bisa memulai sesi di malam hari ini. Sekali lagi welcome ya teman-teman. Dan hari ini kalian bakalan ada sesi yang pastinya nggak kalah seru karena hari ini ada case study review session. Di mana nanti sudah ada 3 peserta terpilih yang mewakili teman-teman yang nantinya akan presentasi nih hasil jawaban case study mereka, serta nanti juga jawaban mereka ini bakalan dapat feedback dari tim lead untuk bisa ditambahkan ke jawaban yang sebelumnya udah pernah dibuat gitu ya. Siapa tahu nanti teman-teman ada yang mau menambahkan juga gitu ya insight-insight ke jawaban kalian atau mungkin bahkan yang belum selesai mengerjakan case study setelah ini mau dilanjutin, boleh silakan ya teman-teman. Supaya nanti tugas case study ini pun harapannya bisa membantu teman-teman yang mau mulai mencicil membuat mini portofolio di bidang data analytics juga. Nah, agendanya nanti bakalan ada case study presentation and review. Tadi sempat aku spill juga ya. Jadi ada 3 kandidat yang akan presentasi jawaban mereka. Terus nanti akan direview dan juga akan dapetin feedback dari kakak tim lead kita. Nah, setelah itu teman-teman juga akan dapetin materi nih. Gimana sih caranya mengubah sebuah portofolio untuk menjadi mengubah sebuah case study gitu ya, sampai kelibet. Mengubah case study untuk menjadi portofolio gitu. Nah, seperti yang tadi aku sempat mention juga. Jadi kalau teman-teman mungkin di sini ada yang mau berkarir di bidang data analytics, pastinya perlu juga ya punya nih portofolionya teman-teman untuk bisa nge-showcase kira-kira kalian tuh udah bisa pakai tools apa aja, udah bisa menganalisis data apa aja gitu. Nanti teman-teman di sini boleh ya disimak sesinya. Siapa tahu mungkin teman-teman yang udah punya beberapa project-project ataupun tugas-tugas lain yang pengen jadi satu nih dijadiin portofolio, nanti bisa tahu juga caranya kayak gimana ya. Dan setelah itu juga ada Q&A session. Terakhir nih spesial kita bakalan ada quiz karena di hari ini teman-teman mungkin kalau misalnya kemarin-kemarin udah banyak banget materi-materi belajar dan sampai ngebul juga gitu ya dan ada persiapan karir dan lain-lain. Nah, hari ini kita refreshing sedikit dan juga nanti ada games ya di akhir sesi. Jadi teman-teman nanti harus simak sampai habis supaya teman-teman bisa ikutan semua agendanya. Nah, khusus di sesi hari ini teman-teman, sesi tanya jawabnya ini hanya bisa diikutin oleh teman-teman peserta yang sudah mengumpulkan jawaban case study. Kalian udah dapet kunci jawaban beserta dengan link tanya jawabnya ya di email kalian. Jadi silahkan bisa tanya aja melalui link Slido yang udah diberikan ke email kalian masing-masing. Nah, tapi tenang aja ya teman-teman, mungkin ada yang belum sempat ngerjain atau mungkin belum sempat ngumpulin. Nggak apa-apa, meskipun hari ini mungkin belum bisa ikutan bertanya di sesi case study, tapi teman-teman tetap bisa dengerin aja nih pertanyaan-pertanyaan dan juga jawaban-jawabannya ya, supaya nanti bisa membantu juga atau mungkin menambahkan insight lagi buat teman-teman. Alright, kalau gitu kita langsung mulai ya di sesi case study presentation and review. Tapi sebelumnya mungkin aku mau memperkenalkan dulu pembicara kita yang spesial di malam hari ini. Ada Kak Aditya Putra yang sekarang bekerja sebagai data analis di Astro Indonesia. Dan Kak Adit ini juga merupakan salah satu alumni dari Revoyu Full Stack Data Analytics Program. Serta Kak Adit ini juga merupakan karir switcher nih dari lulusan teknik geologi gitu. Nah, mungkin teman-teman di sini juga yang bertanya-tanya ya, apakah kalau misalnya jurusannya beda dan juga karir switcher, ini bisa nggak sih gitu ngumpulin portofolionya? Nah, nanti boleh kita ngobrol lebih banyak sama Kak Adit gitu ya. Tapi sebelumnya mungkin kita bisa panggilin dulu nih Kak Aditnya untuk menyapa juga teman-teman yang udah hadir.
Halo Kak Adit, selamat malam. Halo Kak Cita, teman-teman semua, apa kabar? Baik kabarnya Kak Adit sendiri gimana nih Kak kabarnya? Baik, baik. Mantap Wah lah. ini Semangat. teman-teman udah pada semangat dan nggak sabar nih kayaknya dari tadi udah rame sekali di live chatnya. Iya So, nih. mungkin tanpa berlama-lama ya Kak ya, kita bisa langsung aja nih memulai sesinya. Sebelum kita masuk ke presentasi dari 3 kandidat, mungkin nanti Kak Adit mau share dulu ya tentang kunci jawaban nih dari case study yang menggunakan spreadsheet dan looker, di mana nanti Kak Adit akan jelasin sedikit teman-teman yang belum sempat ngerjain jadi dapat gambarannya dulu gitu ya. Kayak gimana sih tugas yang kita kerjain. Nah, ini dia nih slide-nya Kak Adit juga udah ready, udah siap. Mungkin kalau mau di-present boleh ya Kak, silahkan. Boleh. The floor is yours, Kak Adit. Oke, ini udah kelihatan ya teman-teman semua ya. Sudah, aman Kak. Oke, siap-siap. Oke, langsung aku lanjut aja. Jadi teman-teman mungkin ini juga sebagai perkenalan aja, aku Adit. Jadi aku sekarang udah kerja di Astro juga sebagai data analis ya. Dan sekarang aku pingin bahas nih dari apa yang teman-teman kerjain. Kebetulan kemarin ada case study ya dari mini course gitu, yang mana kita akan bahas tentang penggunaan spreadsheet dan Looker Studio. Jadi langsung aja kita ke case study-nya ya. Nah teman-teman, sebelum aku rundown ke question tuh mungkin aku kasih satu tips ya teman-teman ya. Jadi sebelum kita kerjain, di sini ada nomor 1 nih. Jadi kita harus berpikir dulu nih, apa sih yang diminta gitu ya, yang diminta dan apa yang kita harus butuhkan gitu. Kira-kira datanya ada atau enggak. Terus ketika teman-teman udah berpikir nih datanya udah ada apa aja, tujuannya teman-teman analisis ini buat apa, terus teman-teman bisa nih ngelis atau ngerundown 3 trends atau poin yang teman-teman pingin tampilin dari datanya gitu. Jadi ada informasi yang bisa digali dari situ. Nah dari situ baru teman-teman bisa explore lebih lanjut dari datasetnya. Maksudnya apa? Jadi teman-teman bisa lihat dulu nih kondisi datanya apakah sudah bersih atau belum gitu ya, ataukah sudah komplit atau belum, atau memang data yang dibutuhkan sudah ada atau tidak gitu. Makanya di sini bisa teman-teman make changes, filter, terus prepare the data gitu ya. Terus kalau udah nih, teman-teman udah coba explore, udah di cleansing juga, baru teman-teman bisa analisis nih, create some visualization, atau dashboard gitu ya. Apapun sebenarnya, ini nggak ada aturan bakunya sebetulnya di data gitu. Yang penting mewakili dari informasi yang teman-teman mau sampaikan. Nah, yang paling gampang itu pakai Looker Studio atau di Google Sheet ya, atau spreadsheet gitu. Dan ini nggak terbatas di 2 tools ini aja, teman-teman. Nah, habis itu ketika udah teman-teman gali, teman-teman udah tahu nih gitu kan, oh ternyata poin-poin yang mau aku sampaikan apa aja, baru teman-teman sampaikan tuh di slides gitu ya. Make sure slides-nya juga udah padat gitu ya dengan informasi, jangan terlalu banyak juga gitu. Yang penting apa yang teman-teman mau sampaikan itu udah tersampaikan semua gitu. Oke. Nah, defining question nih. Jadi biasanya dikasih problem atau kita tuh dikasih dataset tapi nggak tahu nih problemnya apa yang mau kita jawab dari problemnya. Pasti kan banyak tuh ya pertanyaan-pertanyaan dari problem yang udah ada gitu. Baru dari situ gunanya teman-teman explore gitu. Nah, in this case kita tuh udah dikasih dataset. Nah, kita pingin ambil nih beberapa problem yang ada, terus dari problem tersebut kita ubah nih jadi insight gitu ya. Jadi ada kesempatan, pasti ada kesempatan di setiap masalah gitu. Nah, makanya disebut insight gitu. Nah, ini ada yang penting juga, jangan lupa kita lakukan data cleansing sebelum kita define the problem, karena bisa jadi ada bias gitu dari datasetnya, gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh aja pertanyaan yang udah tim review siapin gitu ya. Contohnya kayak how many show, by the type gitu ya. Terus gimana trennya dari release year-nya. Terus ratingnya paling banyak tuh apa gitu yang ada show-nya. What movie have longest duration? Terus terakhir what TV show have most session gitu. Nah, ini menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar yang mudah-mudahan nanti insight-nya bisa dipakai gitu untuk jadi analisis berikutnya gitu ya. Nah, terus make sure your problem is well defined, as specific as possible. Mungkin teman-teman udah belajar juga ya, ada metodenya STAR gitu. Nah, itu gunain aja. Gitu.
Terus ya kita explore data ya. Nah, kalau untuk explore data tuh ada 4 rule of thumb-nya. Simple step untuk analisa data. Yang pertama import. Ya kita nggak bisa nge-export data kalau datanya nggak ada ya. Kita import dulu datanya dari mana gitu. In this case dari CSV kita masukin Google Sheet gitu biar bisa kita analisis. Terus yang kedua kita cleansing ya. Nah, jadi di data tersebut pasti ada aja tuh yang jadi masalah kan ya. Makanya kita harus kalau data analis itu harus mata elang gitu teman-teman. Makanya kita harus teliti, lihat kolom apa yang sekiranya data-datanya belum lengkap, itu yang pertama. Terus kedua, apakah kolom-kolomnya ada data yang ngaco? Kenapa ngaco? Contohnya kita udah punya nih validasi datanya. Contohnya kayak di misalkan di kota ya. Kota itu kita udah punya standarnya pakai huruf kapital semua. Nah, ada beberapa kota yang dia uppercase, lowercase gitu ya. Ada yang pakai proper, ada yang pakai camel case gitu ya. Nah, itu perlu dicek juga. Make sure bahwa data tersebut udah di cleansing juga. Nah, terus ada lagi nih satu nih, contohnya kita mau ngeubah format data. Di sini ada namanya duration kalau nggak salah. Ada duration itu dia dalam bentuk teks atau string ya. Kita mau ubah jadi bentuk integer atau angka. Biar bisa kita analisis gitu angka-angkanya. Nah, itu salah satu data cleansing juga. Terus ada enhance and analyze gitu. Nah, enhance ini sebetulnya kita mengubah data-data yang udah kita ambil, kita ubah jadi informasi yang bisa kita sampaikan, itu namanya enhance. Dan kita analyze juga gitu, apa sih yang bisa kita informasi yang kita gali gitu, itu analyze-nya. Nah, terus baru terakhir visualization. Nah, terus habis import, ya kayak tadi ya remove duplicate, terus new value juga. Nah, terus kayak misalkan ada pivot table nih, ternyata ada banyak yang null gitu ya. Kita bisa remove atau kita bisa enhance gitu datanya. Ini contohnya kayak null value ini karena dia terlalu dikit misalkan ya, udah karena memang dikit banget ya udah kita remove aja gitu. Kecuali yang banyak banget nih, kalau misalkan kolomnya yang banyak null value ya udah kolomnya aja yang kita take out gitu. Terus yang tadi yang aku bilang ada duration, kita bisa enhance nih, gitu. Kita pakai regex gitu ya. Nanti ini agak cukup rumit juga, nanti teman-teman bisa belajar gitu. Regex di sini ya, ada dokumentasinya gitu. Jadi simpelnya adalah kita nge-extract angka dari teks ini. Contohnya kayak 113 menit, jadi 113 gitu. Terus baru tadi kita bilang ada enhance and analyze. Nah, kita jawab nih pertanyaan ini satu-satu. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini data data visualization-nya sebenarnya nggak bagus seperti ini, teman-teman. Tapi ini bisa jadi patokan gitu ya. Karena biasanya kita pakai seperti ini. Contoh yang pertama, number of show by type of show, karena ini nggak terlalu banyak kategorinya. Ya udah kita kita bikinin pakai pie chart aja gitu. Biar terlihat apa komposisinya, teman-teman. Kalau kita punya let's say kita punya absolute number ya, ada 100.000 dibandingkan dengan 10.000 gitu. Nah, itu komposisinya berapa persen. Nah, itu pasnya kita pakai pie chart gitu. Terus number of show by rating. Nah, karena dia banyak, ya udah kita tampilin, nggak usah pakai pie chart nih. Kalau pie chart kebanyakan, nanti kita agak susah nih untuk dapetin informasi dari pie chart-nya gitu. Karena agak kecil gitu ya, makanya kita bikin bar chart gitu. Nah, ini bisa juga nih ditemuin kan, tadi udah kita bikin, oh ternyata yang paling banyak number of show-nya itu ada di TV show gitu. Ada di movie, sorry. Terus yang by rating, oh ternyata ratingnya itu yang paling banyak 13 plus gitu, yang ada banyak TV show-nya gitu. Nah, terus dari release year-nya, oh ternyata kita bisa gali, ternyata ada significant increase nih dari tahun 2019 gitu ya. Terus yang terakhir, kita bisa jawab apa sih movie yang ternyata durasinya paling panjang. Terus apa yang TV show paling banyak sessionnya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Udah gitu aja dari aku. Nggak usah banyak-banyak gitu ya. Yang penting kayak tersampaikan aja. Oke, terima kasih. Balik lagi. Oke, thank you Kak Adit udah ngejelasin ya tadi tentang key answer-nya nih. Mungkin teman-teman yang setelah ini ada yang nanti mau ngelanjutin lagi pekerjaan case study-nya yang belum selesai gitu ya. Tadi udah dengerin kayak gimana gitu kunci jawabannya. Silahkan ya teman-teman ya.
Nah, Kak Adit, kita akan langsung masuk nih Kak ke presentasi dari 3 kandidat, tapi mungkin aku spill dulu ya kandidatnya siapa aja. Yang pertama nanti ada Mazaki, yang kedua ada Bella, dan yang ketiga ada Fandi yang nanti akan presentasi satu-satu nih tentang jawaban mereka. Mungkin kita bisa panggilin dari yang pertama dulu ya Kak, Mazaki untuk menyapa juga nih bergabung ke layar dan bisa halo-halo juga sama teman-teman yang lain. Halo Mazaki, selamat malam. Malam Kak Cita. Halo Kak Adi Putra Kak Cita. Oke. Selamat malam. Nah, ini dia untuk Mazaki kandidat pertama. Apakah sudah siap nih untuk presentasi jawaban case tadinya? Siap Kak. Nervous Siap dikit. ya. Nggak apa-apa, nggak usah nervous. Kita hari ini latihan aja, santai aja. Nanti Mazaki boleh presentasi di layar dan Kak Adit dan aku bakalan ngumpet dulu ya di backstage nih supaya Mazaki bisa fokus gitu presentasinya, dan kalau sudah nanti baru Kak Adit akan memberikan feedbacknya gitu. Oke, kalau gitu Mazaki silahkan bisa langsung dimulai ya dari sekarang. Baik, langsung saya mulai ya Kak. Di sini saya akan mempresentasikan hasil case study yang oleh review ya mengenai data Amazon Prime. Boleh di next Kak Cita. Oke, di sini pertanyaannya ya bagi teman-teman yang lupa bisa dilihat di slide ini. Pokoknya intinya itu kita disuruh mendata 3 trends atau poin yang menurut kita itu sangat dibutuhkan untuk ditujukan. Jadi perusahaan itu mendapatkan impact dari analisis yang kita lakukan pada saat ini. Boleh di next Kak Cita. Jadi ini adalah 3 points atau trends yang menurut saya sangat penting gitu. Yang pertama di sini ada years, kedua country, dan yang ketiga itu ada genre. Nah, country di sini itu untuk menunjukkan gitu tempat di mana si perusahaan itu akan mendistribusikan movie atau TV show-nya gitu. Katakanlah di sini konteks ini yang paling banyak atau paling dominan itu di US. Katakanlah si perusahaan udah tahu nih tempatnya di US, kemudian ingin mendistribusikan movie ataupun TV show-nya. Nanti kita akan distribusikan TV show ataupun movie kita ke US, tapi genre yang didistribusikan itu adalah genre action. Padahal genre yang digemari oleh orang-orang itu adalah genre drama, yaitu dari movie, sedangkan genre animation itu dari TV show. Nah, pertanyaannya, apakah dengan kita mendistribusikan ke US dengan genre action, apakah bakal laku gitu? Ya laku, tapi apakah booming? Enggak kan, karena genre yang disukai oleh orang-orang itu adalah genre drama untuk movie, sedangkan genre animation untuk TV show. Jadi genre ini lebih spesifik lagi dari si country. Untuk siapa kita menunjukkan distribusi ini untuk ditunjukkan kepada siapa. Sedangkan years di sini untuk mengetahui ini adanya pola kenaikan atau penurunan setiap tahunnya. Jadi kita bisa tahu katakanlah tahun 2016 ya mulai mendistribusikan kepada US dengan genre drama gitu. Kemudian sampai tahun 2021 katakanlah, di situ kita bisa melihat nih apakah ada fluktuasi, dan di situ kita bisa mengambil insight lebih dalam lagi ya sebetulnya, kayak bagaimana sih cara kita untuk mempertahankan agar tetap chart ini agar tetap naik, atau bagaimana kalau misalkan lagi turun ya bagaimana cara kita untuk bisa lebih baik lagi ke depannya gitu. Bisa di next Kak Cita. Bisa di next Kak Cita. Oke, jadi ini ada visualization data yang saya tampilkan, dan ini untuk menjawab ya pertanyaan-pertanyaan saya sendiri gitu. Ketika saya lihat datanya top rating ya, sini untuk menjawab pertanyaan bagaimana sih kesebaran rating entah itu dari tipe movie ataupun dari tipe TV show. Dan ternyata di sini untuk yang movie ya, dominannya itu lebih ke 13 plus dan juga ada di R gitu. Sedangkan yang TV show kesebarannya itu merata, tapi angkanya itu jauh lebih sedikit gitu dibandingkan si movie. Kemudian yang kedua di sini ada comparison type, yaitu untuk perbandingan. Ini menjawab pertanyaan di Amazon Prime, orang-orang itu lebih tertarik atau lebih suka melihat movie atau TV show sih, dan berapa persentase masing-masing dari movie ataupun TV show. Nah, di sini bisa dilihat ya bahwasanya si movie itu lebih banyak, sekitar ada 80, sekian persen, sedangkan yang TV show itu hanya 19, sekian persen. Jadi movie ini lebih dominan daripada si TV show. Kemudian yang ketiga ada development every year, yaitu perkembangan setiap tahunnya. Nah, ini sudah sempat saya singgung sedikit di slide sebelumnya, yaitu untuk melihat
apakah ada perkembangan, apakah ada kenaikan, apakah ada penurunan dari 5 tahun terakhir. Dan di sini bisa dilihat si movie dan TV show itu sama-sama meningkat. Tetapi yang meningkat lebih signifikan di sini adalah si movie ya. In tahun 2019-2018 ini agak mengalami stagnansi gitu ya. Tapi overall semuanya itu meningkat gitu. Entah itu dari movie, entah itu dari TV show. Kemudian yang ada ini ya distribusi in every country, yaitu untuk melihat nih pendistribusian di setiap negara yang memiliki angka minat tinggi terhadap movie ataupun TV show. Nah, untuk hasilnya yang kalau nggak salah itu yang pertama itu US, kemudian yang kedua itu India, ketiga itu UK, yang keempat itu Kanada. Dan yang terakhir di sini ada genre favorit, ya kan? Nanti ini tuh menjawab pertanyaan jenis movie ataupun TV show apa dengan genre yang paling populer gitu di semua country. Dan ternyata bisa dilihat nih bahwasanya si movie itu genre populernya adalah drama. Nah kan, sedangkan yang TV show genre populernya adalah animation dan kids. Ini menunjukkan bahwasanya kedua jenis genre ini mengalami perbedaan ya, entah itu movie maupun TV show-nya sendiri. Begitu sih Kak Cita. Sekian. Oke, wah, thank you nih presentasinya Mas Zaki. Gimana, udah lega, udah nggak ada deg-degan ya? Udah selesai. Iya. Oke. Kalau gitu kita langsung mulai nih masuk feedback session bareng sama Kak Adit. Kita panggilin lagi Kak Aditnya untuk bergabung. Welcome back Kak Adit. Langsung Halo. kita mulai ya Kak. Siap. Untuk feedbacknya. Silahkan Kak. Langsung aja ya. Oke, thank you ya Mas Zaki ya untuk presentasinya. Iya, menurutku presentasinya udah bagus banget karena pola pikir dari data analis itu udah ada lah di Mas Zaki gitu. Kenapa? Karena apapun yang kita lakukan pasti ada tujuannya gitu. Yang mana biasanya kalau dari data analis akan dikaitkan ke business question. Contohnya apa? Kayak tadi misalkan ternyata kita mau mengembangkan gitu ya. Misalkan kita ngambil angle-nya dari genre gitu. Ternyata genre apa sih yang paling diminati? Contohnya kayak gitu. Jadi dari presentasi udah oke banget. Nah, yang kedua dari mungkin dari ini ya, dari dashboard-nya gitu. Dari dashboard-nya apa yang aku suka dulu? Yang pertama yang aku pinpoint itu dari kerapiannya sih. Mungkin dari kerapiannya ini sangat bagus gitu ya. Jadi si user ini nanti ketika melihat si dashboard-nya tuh nggak terlalu bingung gitu. Ini dashboard-nya tentang apa? Gitu. Karena udah dikasih judul juga dan warnanya juga udah selaras gitu. Ini aku suka banget gitu. Paling ada beberapa masukan aja ya buat Mas Zaki gitu. Mungkin bisa dikembangin lagi gitu ya. Tadi kan udah bagus banget ya. Business question-nya tentang genre gitu. Nah, bisa juga tuh dimasukin genre apa aja yang paling banyak peminatnya di negara apa gitu. Misalkan kita pingin ngembangin misalkan di North America gitu ya. Di North America dia genrenya apa gitu. Paling banyak gitu ya. Jadi nanti bisa jadi kita pura-puranya tuh akan ya udah kita secara marketing akan habis-habisan di genre drama gitu di North America. Nah, contohnya seperti itu. Itu nanti perkembangan selanjutnya ya untuk business question data analis. Terus masukan lagi dari visualisasi ya. Paling ada beberapa pemilihan chart-nya aja yang mungkin ada yang lebih tepat gitu. Contohnya kayak top rating. Nah, top rating itu kan kita pengen ngebandingin antara apa tuh namanya tuh, aku lupa tuh. Dari batas usia gitu. Nah, itu bisa dibuat dengan bar chart aja karena bisa lebih jelas nanti yang paling gede yang mana gitu, yang paling kecil juga yang mana. Karena kalau line chart itu rasanya kurang tepat gitu ya. Kita agak susah juga ngebandinginnya. Terus yang kedua, pemilihan chart yang di development ini. Nah, development ini yang pertama mungkin ya, itu kita sortingannya tuh dari bawah ke atas. Jadi kita bisa tahu nih. Karena kita menganggapnya tuh yang lalu-lalu di kiri ya. Nah, baru nanti yang paling baru di kanan. Terus mungkin kalau seperti itu, kayak tren ini baru nanti Mas Zaki pakai line chart gitu. Jadi bisa kelihatan nih gitu. Tapi nggak apa-apa pakai bar chart juga kebaca. Cuman biasanya best practice-nya kalau tren gini kita pakai line chart. Nah, terus mungkin yang country ya. Yang country ini sebenarnya idenya udah bagus ya, kita pakai map gitu. Cuman karena memang distribusinya tuh hampir merata, jadi warna-warnanya ini kurang kelihatan gitu. Tadi Mas Zaki aja sampai nginget-nginget kan, ternyata country. Nah, ini nanti kalau misalkan memang datanya seperti ini, kita bisa tampilin di bar chart aja. Dan yang terakhir,
biar kita nggak salah nangkep gitu. Dari setiap chartnya ini, kalau bisa kita tambahkan data labelnya. Data label ini maksudnya value-nya gitu. Walaupun memang ada tuh di aksisnya ada angka-angkanya, tapi agak susah juga bacanya gitu. Jadi nanti mungkin tambahnya itu aja. Oke, paling itu Baik. aja ya dari aku ya. Tapi overall bagus banget sih, apalagi dari cara present-nya gitu. Oke, mantap. Ya, terima kasih Kak Adit ya. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih banyak Kak Adit untuk feedbacknya dan terima kasih Mbak Zaki. Mudah-mudahan nanti setelah ini kalau mau ditambahin lagi ke jawaban yang udah kamu buat, boleh silakan ya. Dan teman-teman di sini juga kalau tadi mau diimplementasi feedback-feedbacknya juga boleh monggo gitu ya, supaya nanti bisa lagi makin cantik lagi gitu jawaban-jawaban kalian. Alright, kalau gitu Zaki, untuk sesinya karena Zaki sudah selesai, setelah ini bisa langsung melanjutkan menonton sesi dari YouTube aja. So, sekali lagi thank you so much Zaki, semoga berkenan ya. Ya Kak Dita, makasih. Sama-sama. Oke, nah peserta pertama sudah nih Kak Adit, jadi makin penasaran ya ngelihat peserta-peserta selanjutnya kayak gimana nih jawabannya. So, Bener, jangan kalah. bener banget. Peserta pertama aja udah lumayan oke tadi. Nah, sekarang kita langsung mulai ke kandidat kedua, ada Bella yang juga sudah ready. Kita bisa panggilin dulu ya ke layar ini. Halo Bella, selamat malam. Selamat malam. Halo Kak, selamat malam. Oke Bella, ini kayaknya suara aku feedback ya audionya di kamu. Jadi kayak gak apa-apa. Nanti aku mute dulu aja gitu Bella, ketika nanti gilirannya mau presentasi baru bisa unmute, cuma nanti ketika diberikan feedback sama Kak Adit mungkin bisa di mute dulu gitu ya biar suaranya nggak feedback gitu. Nah, untuk Bella karena slide-nya juga sudah siap, sudah ready, jadi langsung aja tanpa berlama-lama aku bisa persilahkan Bella presentasi ya. Silahkan Bella. Oke. Halo Kak, selamat malam. Perkenalkan sebelumnya nama aku Bella. Hari ini aku akan mempresentasikan hasil analisis aku ya dari case study yang diberikan. Oke. Jadi pas pertama kali diberikan data ini, pertama-tama aku lihat question-nya apa sih. Tadi seperti yang udah dijelasin Kak Adit juga sebelumnya ya, emang pertama yang harus dicari tahu question-nya apa gitu kan ya. Dan yang ditanyakan kan sebenarnya list down 3 trends or points that you think need to be shown. Nah, terus aku coba cek datanya, kemudian aku pakai Google Spreadsheet aja sebenarnya untuk yang aku lakukan analisis ini. Dan setelah aku input datanya, kemudian aku langsung pakai pivot waktu itu. Terus, aku coba analisis datanya dan cek satu-satu. Kemudian aku tertariknya sama, eee, type ya, type dari di data itu kan kita dikasih sekitar 9.000 data ya, dan di situ aku lihat ada ID, kemudian ada type, ada release year-nya. Nah, di situ aku tertarik sama type-nya, kemudian ada release year juga, duration, sama ya itu 3 aja sebenarnya dari 3 itu kemudian aku visualisasikan. Nah, alasan aku memilih kenapa 3 ini yang aku visualisasikan, pertama sebenarnya untuk, title and director, itu dia lebih agak susah ya buat nge-clean-nya. Jadi, aku nggak pilih itu, kemudian case juga agak susah dia nge-clean-nya dan harus sepertinya, lebih takes time gitu ya pada saat itu aku nggak punya banyak waktu untuk analisis, jadi aku pilihnya yang itu. Kemudian untuk yang negara, pada saat itu aku nggak milih karena datanya banyak yang hilang sebenarnya, sekitar 8 ribuan tuh hilang. Jadi, aku merasa takutnya nanti ketika divisualisasikan nggak terlalu representatif sebenarnya untuk dengan, eee keaslian dari data murninya yang 9.000 itu, gitu. Kemarin di pikiran aku kayak gitu sehingga, aku merasa tiga poin ini sih yang aku akhirnya, visualisasikan. Nah, pertama untuk type, aku pakai pie chart dan di sini, conclusion-nya dari type-nya itu, dari 100% data yang kita punya, eee, mostly itu dia
dominannya ke movie 80,8% dibandingkan dengan TV show yang cuma 19,2%. Nah, di sini aku cuman mau bikin, visualisasinya lebih attract aja, jadi aku, point out 80,8%-nya di font yang lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Cuman untuk, let people see aja kalau misalkan, oh ini loh yang majority gitu. Kemudian di datanya juga di pie chart-nya di bawahnya aku juga kasih N number untuk total datanya, supaya bisa, orang-orang kira-kira gitu, kira-kira berarti dari 80%-nya ini sekitar berapa sih total exact-nya, kayak gitu. Terus kemudian untuk release year-nya, majority, eee, keduanya itu dirilis sekitar tahun 2017 sampai tahun 2021. Nah, sebenarnya sih, eee, kalau, mau dianalisis lebih dalam lagi sebenarnya lebih bagus lagi kalau misalkan di per tahunnya itu diliatin lagi gitu juga si, pada tahun berapa nih exact dari 2017 sampai 2021-nya yang paling banyak. Sebenarnya gitu sih cuman kemarin, eee, aku pilih agak lebih singkat aja, jadi aku per 5 tahun gitu, aku cek, trennya per 5 tahun untuk, movie dan TV show ini, gitu. Jadi, di sini aku benar-benar aku masukin per 5 tahun dan sebelum 2021-nya, aku langsung tulis before, 2001 gitu. Kemudian selanjutnya dari duration gitu. Aku lihat duration juga menarik untuk divisualisasikan karena datanya, eee, cuman sedikit ya yang nggak ada, yang kosong. Jadi aku rasa itu sangat representatif. Jadi untuk masing-masingnya, untuk TV show aku tunjukin per season ya, per 5 season. Kemudian untuk yang, duration yang movie-nya juga aku bagi per 50 menit gitu. Jadi sebenarnya dia karena major banget ya, various gitu datanya, jadi aku masukin per range-range itu. Nah, untuk TV show-nya, kebanyakan mereka di 1 sampai 5 season, kemudian di movie-nya dia kebanyakan dia, hampir distribusi normal ya kayaknya, dia 101 sampai 150 itu yang paling banyak. Kemudian yang di bawah itu dan di atas itu jauh lebih sedikit gitu. Jadi, ini aja sih kemarin untuk analisis simpelnya. Sebenarnya masih bisa banyak yang dianalisis ya, harusnya kayak, si komentarnya juga harusnya kalau description-nya kalau misalkan pakai, apa namanya, yang lebih advance mungkin pakai natural language mungkin, tapi sentimen, cuman ya itu, kayaknya butuh lebih banyak waktu lagi, harus analisis lagi lebih dalam. Itu aja sih dari aku, terima kasih. Thank you so much Bella. Wah, itu tadi juga udah keren banget ya, presentasinya juga, lancar gitu. Jadi langsung aja nih kita dengarkan feedback session ya dari Kak Adit, dan kita panggilin lagi Kak Aditnya nih teman-teman. Hai Kak, boleh Halo. nih Kak, langsung kita mulai ya. Mungkin slide-nya bisa aku, sambil tampilin, kalau misalnya nanti Kak Adit masih mau review dan bolak-balik masih bisa ya, silahkan Kak. Iya. Boleh ke yang pertama dulu nggak, Kak? Sorry. Bisa ditampilin ke awal. Nah, ini ya. Nah, oke. Mungkin ke sini dulu ya. Jadi ini thank you juga ya buat Bella. Jadi untuk presentasi sekali lagi udah bagus ya teman-teman, udah ngerti lah cara presentasi sebagai data analis gitu. Tapi mungkin di sini karena aku tugasnya sebagai team lead ya, jadi aku harus point out mungkin apa aja yang harus ditambahin dari sini gitu. Nah, ini juga tadi aku apresiasi juga dari Bella gitu ya. Ternyata udah cukup ngerti lah data apa aja yang kita bisa analisis, data apa aja yang kita harusnya bisa analisis tapi belum bisa gitu, karena memang nggak memungkinkan dari segi datanya. Nah, itu nggak apa-apa. Itu adalah proses pembelajaran, teman-teman ngertiin dari datanya gitu, PDKT ke data, oh ternyata memang nggak bisa. Dan it's okay gitu. Nah, dari sini juga udah di ini ya, karena Bella cukup ini ya, beda juga gitu kayak question-nya. Contohnya kayak release year ini nggak cuma dari 2010 nih, dari 1900 mungkin juga masuk gitu ya. Jadi ini juga cukup oke dan kita punya insight baru gitu. Dan ini juga oke-nya kenapa? Karena
Bella udah bisa nih namanya bucketing atau segmenting gitu. Dari tahun-tahunnya di grouping lah jadi beberapa grup aja gitu. Jadi nggak semuanya kita coba tampilin gitu. Karena akan susah juga. Jadi ada plus minus, tapi ternyata ketika kita bucketing seperti ini tuh dapat ada insight baru. Ternyata dari 2001 ke sebelum 2021 2001 dan setelahnya itu mengalami penurunan. Nah, ini ada insight baru nih. Nah, ini adalah bagusnya kita bucketing gitu ya. Terus kelihatan oh ternyata yang paling signifikan tuh yang movie gitu ya. Nah, ini juga udah sesuai saran aku tadi. Jadi kita nggak ngira-ngira lagi nih datanya berapa sih value-nya gitu. Ini pula ditambahin juga nih sample size-nya berapa gitu kan. Jadi bisa tahu exact-nya berapa gitu. Oke, paling tambahan dari aku ya, ini satu hal penting juga sebetulnya gitu. Jadi sebelum kita tampilin nih analisis kita, biar nanti ceritanya usernya ini tuh tertarik gitu dengan cerita kita tampilin dulu gitu bisnis question-nya apa, kita state problemnya gitu. Misalkan di sini nggak ada problemnya gitu, memang kita nggak tahu ya kita bukan karyawan Amazon, cuman dari sini kita bisa kira-kira aja oh ternyata Amazon ini maybe ya gitu, pengen extending bisnisnya ke mana gitu, atau pengen coba ningkatin di bagian mana gitu. Nanti bisa dikira-kira oh ternyata kita mau tahu nih apa sih bisnis opportunity di Amazon untuk naikin revenue contohnya, karena kan bisnis pasti ujung-ujungnya duit ya. Nah di sini kelihatan nih oh ternyata what kind of type gitu ya yang kita bisa kembangin. Oh ternyata movie ini paling banyak gitu dan pertumbuhan juga paling kencang gitu ya. Ya udah coba fokus ke movie gitu. Contohnya itu ya. Jadi business question-nya itu kita dapetin analisisnya ternyata movie gitu perkembangannya kencang, baru nanti kita deep dive lagi movie itu kita bisa kembangin di mana gitu. Jadi itu ya. Dan terus nanti ketika analisis teman-teman kalau bisa kasih rekomendasi gitu. Nah pertanyaannya apakah dari bisnis line mana yang bisa kita kembangin. Nah, teman-teman rekomendasi because of movie composition is high gitu ya, 80%. Terus juga secara perkembangannya juga increase-nya signifikan. Ya udah kita coba kembangin di movie. Nah, itu salah satu contohnya. Oke, terus lanjut mungkin satu halaman lagi ya. Nah, ini juga ini aku belum kepikiran loh justru. Kayak TV show nih ada satu, dia diurutinin dari yang paling besar di absolute number gitu. Movie ini dia nggak diurutin dari yang paling besar, tapi di sini kelihatan oh ternyata ada insight baru lagi nih gitu. Movie ini ternyata ketika kita bucketing itu distribusinya normal gitu. Oh ternyata memang movie kita kebanyakan di 100 menitan gitu kan. Nah, itu nanti bisa dikembangin lagi kan movie dengan durasi sekian itu budgetnya berapa gitu dibandingkan yang movie-movie lain. Bisa juga nanti di deep dive lagi movie dengan durasi seperti itu dengan budget segitu, itu revenue-nya seberapa banyak gitu kan. Kalau misalkan memang ada data revenue ya. Cuman itu bisa jadi rekomendasi buat seorang user gitu dari data analis. Nah, mungkin itu aja ya dari aku ya. Jadi kuncinya teman-teman tahu apa yang mau dilakukan, problem statement-nya di state gitu ya, teman-teman analisis baru rekomendasi. Tapi overall udah bagus, mantap. Oke, keren banget. Thank you Kak Adit feedback-nya dan thank you so much Bella tadi udah presentasi hasil jawabannya ya. Semisal nanti ini mau ditambahin ke jawaban kamu boleh banget, silahkan. Nah setelah ini Bella sama ya boleh nih langsung pindah ke YouTube untuk mendengarkan sesi selanjutnya dari YouTube aja. Terima kasih banyak. Oke, wah keren-keren ya hari ini kandidatnya dan sudah ada 2 peserta nih Kak. Sekarang kita masuk peserta terakhir. Ada Fandi yang juga udah ready, kita bisa panggilin dulu ya ke layar ini. Halo Fandi, selamat malam. Selamat malam juga Kak Cita sama Kak Adit juga, selamat malam. Wah, oke. Ini kayaknya dari sapaannya aja udah kelihatan ready banget ya untuk presentasi ya. Semoga aja ya Kak. Semoga ya. Oke, kalau gitu. Nah, ini slide-nya udah ready juga. Jadi silahkan untuk presentasinya boleh nih langsung dimulai dari sekarang. Oke Kak. Halo, selamat malam semua. Nama saya Fandi Ahmad. Hari ini saya akan membahas tentang analisis saya tentang film dan acara TV di Amazon Prime.
dengan fokus pada 3 topik utama, yaitu yang pertama tren pertumbuhan genre, yang kedua pengaruh rating usia terhadap strategi konten, dan yang ketiga distribusi jenis konten, serta dampaknya pada keterlibatan penonton. Saya juga akan mengusahakan menjelaskan mengapa hal-hal ini penting dan bagaimana mereka mempengaruhi bisnis di Amazon Prime. Yang pertama, pertanyaannya yaitu, genre apa aja sih yang tumbuh pesat atau malah menurun di Amazon Prime selama beberapa tahun terakhir? Kita bisa lihat di data di chart di chart lain ini bahwa si drama dan action ini meningkat di ujung tahun ya, antara 2018 sampai 2021. Lalu kita juga dapat insight bahwa si genre drama dan action ini menunjukkan pertumbuhan paling signifikan. Ini mencerminkan minat penonton yang kuat terhadap kedua genre ini dan penting bagi Amazon Prime untuk terus memperbanyak konten. Konten dalam genre ini untuk mempertahankan dan meningkatkan jumlah pelanggannya. Sementara itu, genre komedi dan dokumenter juga mengalami peningkatan, meskipun tidak secepat drama dan action. Menariknya, antara tahun 2018 dan 2021 akhir, si genre dokumenter ini menurun ke posisi terakhir. Sementara genre horor naik ke posisi keempat. Lonjakan minat terhadap konten horor ini menunjukkan bahwa si Amazon Prime ini harus lebih fokus pada produksi dan akuisisi konten horor untuk menarik penonton yang menyukai genre ini, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan dari subscriber si viewer. Lalu untuk yang kedua, gimana sih pengaruh rating usia di berbagai genre di Amazon Prime buat strategi dapetin konten dan ngejaring penonton yang beragam? Pengaruh rating usia terhadap strategi konten berikutnya, kita akan membahas bagaimana rating usia pada berbagai genre mempengaruhi strategi akuisisi konten untuk menjangkau segmen audiens yang beragam. Untuk mencapai audiens yang beragam, penting untuk menawarkan berbagai jenis drama yang dapat menarik semua kalangan. Konten action yang intens untuk penonton dewasa dan dokumenter yang menarik bagi semua usia. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan keterlibatan dan kepuasan penonton yang luas. Strategi ini sangat penting bagi bisnis karena dengan menjangkau berbagai segmen usia, Amazon Prime dapat meningkatkan jumlah pelanggan dan retensi pelanggan yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan. Bisa dilihat juga di data di line chart ini bahwa semua ratingnya didominasi oleh drama. Yang dimana berarti drama itu bisa masuk ke dalam semua rating karena tidak sangat relate atau gimana gitu, sangat gak jauh-jauh banget dari umurnya gitu. Kita lanjut aja ya. Yang ketiga, pertanyaannya itu gimana distribusi jenis konten di Amazon Prime dan dampaknya ke keterlibatan penonton. Kita bahas aja distribusi jenis konten di Amazon Prime dan bagaimana hal ini mempengaruhi keterlibatan penonton ini berdasarkan data yang ada ya. Konten film lebih mendominasi dibandingkan acara TV dengan persentase 78,5% untuk movie dan 21,5% untuk acara TV atau TV shows. Dominasi film ini mempengaruhi pola keterlibatan penonton dengan cara yang berbeda dibandingkan acara TV atau TV show. Film biasanya menarik penonton untuk menonton dalam durasi yang lebih singkat, tetapi dapat meningkatkan jumlah penonton baru yang mencoba layanan ini. Untuk menyimbangkan antara film dan acara TV guna meningkatkan waktu tontonan dan loyalitas penonton, serta menciptakan peluang untuk upselling layanan tambahan. Demikianlah presentasi saya mengenai analisis film dan acara TV di Amazon Prime. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, thank you so much nih Fandi untuk presentasinya. Wah, langsung cepat dalam waktu singkat selesai ya presentasinya. Oke, kalau gitu kita langsung masuk feedback session bareng sama Kak Adit ya. Kita panggilin lagi Kak Aditnya. Welcome back Kak Adit. Halo. Oke, bisa langsung Kak Adi mulai ya. Oke, balik lagi ke awal ya. Bentar. Nah, thank you banget nih Avandi ya. Ini salah satu poin aku yang tadi aku highlight banget gitu. Yang paling penting kita cerita dulu gitu. Apa sih yang mau kita pecahin ya? Itu yang paling utama. Gitu. Jadi di sini Avandi udah bagus banget gitu. Udah cerita duluan apa sih yang mau kita pecahin gitu. Contohnya kayak genre ini kan logiknya kita pingin penetration lewat genre gitu ya. Nah ini paling banyak kesempatan di drama gitu. Terus nanti dikembangin juga kan gitu ya, drama tadi tuh bisa loh kita
di PG-13 itu di PG-13 itu bakal banyak banget gitu, karena drama itu nggak terlalu violence lah kayak gitu. Nah di sini udah oke banget ya dari visualisasi gitu, kelihatan trennya seperti apa, terus juga Fandi udah kasih note gitu ya, notably from 2018 to 2021 itu dia ada yang decline tapi ada juga yang significantly increase gitu. Nah ini mungkin tambahannya itu kayak gini, ketika kita mau tahu opportunity bisnis gitu ya. Nah ini yang kita bisa cek ternyata dari tahun 2015 ke 2020 gitu, itu increase-nya gede banget. Nah mungkin Fandi itu tambahannya ya, kita bisa coba di visualisasinya kita highlight aja gitu, kita lingkarin atau apa, terus Fandi hitung tuh tahun 2020 dibandingkan dengan tahun sebelum-sebelumnya, year on year increase-nya berapa persen. Jadi nanti mungkin ada investor gitu ya, tahu nih, wah ini gede banget cuy, kalau misalkan nggak kita manfaatin, ini agak ini sayang juga gitu kan. Nah, jadi di situ nanti akan korelasinya kapan lagi. Tapi ini udah oke banget gitu. Seperti ini yang aku maksud ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga sama nih, diceritain dulu. Terus tadi dapat 13 plus, bukan PG-13 ternyata. 13 plus ini sama-sama di drama gitu, semuanya di drama. Jadi kita bisa expand lewat drama gitu, karena memang drama ini secara pembagian dari viewers-nya ternyata juga mirip-mirip lah gitu. Memang paling tinggi lah seperti itu. Jadi kita bisa penetration lewat drama tadi gitu ya. Terus juga dari content type distribution juga udah oke, pakai pakai pie chart. Paling satu nanti mungkin ini kan kita harus lihat visualization-nya. Mungkin apa yang mau kita sampaikan, contoh kayak drama ya. Drama ini bisa di-highlight juga gitu. Angkanya berapa, coba Fandi sampaikan lewat teksnya juga nggak apa-apa gitu. Jadi kelihatan nih angka-angkanya berapa gitu ya. Kenapa? Karena nanti bisa kita kira-kira berapa sih yang bisa kita yang bisa kita dapatkan kayak gitu dari situ. Paling itu aja dari aku ya. Jadi overall ini udah oke banget dan nggak apa-apa, justru singkat itu bukan berarti jelek ya, presentasi singkat itu. Yang penting informasinya tersampaikan sih. Dan ini udah bagus banget menurut aku. Jadi itu aja, oke banget. Masih Kak. Oke, thank you so much Fandi. Wah, keren banget ya dari hasil analisisnya. Terus tadi juga kalau misalnya mau ditambahin dari feedback-nya juga boleh, silakan. Dan setelah ini Fandi sama ya, kalau misalnya mau pindah ke YouTube nih untuk dengerin sesi selanjutnya dari YouTube, boleh banget. Thank you so much. Thank you juga Kak Cita sama Kak Aditya untuk feedback-nya. Sama-sama. Oke, wah udah 3 peserta, semuanya keren-keren ya, dan harapannya nih mungkin bisa ngebantuin juga teman-teman yang belum selesai ngerjain, jadi udah ada gambaran ya, nanti gimana nih kalau mau nyelesain gitu tugas case study-nya. Nah, Kak Adit, sekarang kita langsung masuk dulu nih ke sesi selanjutnya. Mungkin Kak Adit juga mau kasih tips-tips nge-share gitu ya, gimana sih cara menjadikan case study menjadi sebuah portofolio. Jadi mungkin boleh nih Kak, aku serahin lagi sesinya, the floor is yours. Oke, ini kalau tadi ya teman-teman bingung nih gitu, pertanyaannya gimana sih caranya kita ambil yang udah kita kerjain terus kita jadiin aset kita lah gitu kan, karena percuma juga kita udah kerjain, ilmunya udah ada tapi nggak terekspos ilmunya gitu. Nanti orang-orang yang mau nge-hire kalian, orang-orang pintar ini nggak tahu bahwa kalian ini sangat pintar gitu. Makanya ini penting, namanya portfolio. Nah ini aku akan jelasin. Bisa next dulu. Nah ini pertanyaannya, menurut teman-teman udah cukup belum sih ngerjain satu project? Nah ini coba teman-teman chat ya, kita sama-sama cek ombak nih, harus ngechat, kalau enggak, nih teman-teman yang semangat itu seperti apa nih, ingin tahu spiritnya belajarnya seperti apa hari ini, oke? Ketik 1 nggak cukup, ketik 2 cukup aja. Oke teman-teman silakan ngechat, sambil teman-teman ngechat, aku lanjut. Wah ini nih udah keluar nih 1, oke berarti nggak cukup ya. Nah benar teman-teman, bahwa satu project aja nggak cukup. Kenapa? Karena ini ya, the more project you work on, the better. Kenapa? Karena ketika teman-teman ngerjain lebih banyak, itu teman-teman
apalagi kalau ikut Revoyu Full Stack itu bisa dapat hands-on experience yang lebih banyak gitu. Karena project-project data analis itu sangat-sangat bervariasi, teman-teman. Banyak banget. Soalnya apa? Karena data analis itu ilmunya satu memang. Memang kita belajar data, belajar statistik. Tapi kita akan nge-cross it juga dengan ilmu-ilmu lain, ilmu-ilmu bisnis, ilmu akuntansi gitu ya, ilmu supply chain, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa langsung hands-on tuh ke ilmu-ilmu tersebut. Terus karena kalau misalkan ikut Revoyu Full Stack juga dapat project ya, jadi nanti teman-teman bisa enhance CV dan portfolionya, karena akan banyak juga project yang bisa kita masukin ke situ. Dan teman-teman bisa juga dapat guidance-nya, karena kalau kita kerjain sendiri, biasanya, bukan nggak bisa loh ya, biasanya itu kita bingung. Apa sih yang harus kita kerjain pertama, kedua, ketiga, ilmu apa aja yang harus kita ambil gitu. Jadi di sini kita bisa dapat masukan gitu, yang memang masukannya sendiri berasal dari profesional, experience mentor, and industry expert gitu. Jadi project-project ini nanti teman-temannya akan jadi seorang data analis yang siap kerja gitu, bukan data analis yang mungkin memang seorang data analis ya, tapi data analis yang harus belajar lagi itu agak susah, karena industri sekarang pinginnya orang-orang yang memang langsung siap kerja gitu. Jadi tinggal dijelasin dikit, wah gua ngerti ini gitu kan. Jadi itu yang ya, teman-teman bakal dapetin. Oke, lanjut. Nah ini ya apa aja yang bisa teman-teman dapetin, aplikasinya apa aja, toolsnya apa aja, banyak. Jadi kita akan bahas semua biasanya di Full Stack itu, tapi ini beberapa aja yang ditunjukin ya. Contoh kayak tadi ada Looker Studio, ada Google Sheet. Nanti tambahin lagi nih kayak pelengkapnya apa biar teman-teman bisa main AI contoh ya. Teman-teman bisa belajar Python yang ada di Colab gitu. Terus gimana caranya kita bikin data pipeline gitu, ngambil data ada di Google BigQuery dan lain sebagainya, banyak banget ini. Dan nggak bisa aku sebutin satu-satu ya. Aku aja masih belajar loh, kan ada tools yang lain juga gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini salah satu contohnya teman-teman ya. Apa sih yang udah Revoyu Staden tuh achieve ya? Ini contohnya ada nganalisis customer behavior nih. Jadi di sini tuh ada business sides of things-nya, teman-teman. Dari data tuh kita bisa ngapain aja. Oh, kita bisa dapetin customer behavior. Contohnya kayak biasanya kita analisis RFM gitu. Jadi ada hasilnya gitu. Nggak cuma informasi, oh ternyata misalkan kayak tadi ya, genre itu yang tinggi yang drama contohnya ya. Nah, itu udah bagus juga. Nanti kita deep dive juga gitu. Dari behavior penonton misalkan di Amazon seperti apa. Gitu. Terus ternyata San Francisco ini yang paling tinggi gitu di USA gitu. Ternyata yang paling tinggi juga paling tinggi high crime rate-nya gitu. Aku juga baru nggak nyangka ya ternyata San Francisco itu paling tinggi gitu. Nah itu kan salah satu achievement juga dan ini visualisasinya bagus itu. Nanti akan diajarin. Terus juga teman-teman bakal ini juga ya hands on dari project-project. Contohnya di sini virtual internship project with Telkom Indonesia gitu. Dia bikin sales performance dashboard. Jadi apalagi itu hands-on-nya bakal banyak gitu ya, karena teman-teman akan dihadapkan dengan real problem. Real problem itu yang memang teman-teman tuh akan mutar otak banget gitu, nggak cuman ya udah gua kerjain nanti hasilnya gimana nanti gitu. Nah ini hasilnya harus bagus gitu kalau teman-teman ikut hands-on project apalagi internship ya. Nah ini juga ada testimoni dari beliau gitu ya, dari Yupi Kurniawan. Ternyata dia sangat-sangat happy ya, dia itu bangga juga ngikut ke situ karena dia tuh dapat banyak banget ilmu hands on dari expert data gitu dari Telkom. Jadi selain dia dapat ilmunya, dia juga dapat guidance-nya. Ada feedback, dapat guidance. Jadi dia tuh nggak cuman belajar tentang datanya doang, tapi secara overall gitu ya. Gimana cara dia berinteraksi sebagai DA, gimana caranya kita ngembangin bisnis, dari sudut pandang DA itu akan dapat juga gitu. Nah, seperti itu ya. Ini student nih baru Januari 2023 gitu. Oke, lanjut. Terus ada pertanyaan lagi teman-teman ya. Pernah nggak ngerasa takut belajarnya dan latihan ngerjain project itu sia-sia? Karena bakal dikalahin AI. Waduh, ayo teman-teman gimana? Ini sangat-sangat
sekarang udah booming sih AI sih. Ada Gemini gitu ya, ada Copilot, ada GPT. Nah, gimana kita sebagai data analis itu keep up with AI. Nah, teman-teman bisa ngechat ya. Kalau tik 1 pernah, tik 2 kalau nggak pernah. Oke. Ini mix ya. Ini mix ya. Ayo. Kayaknya banyak yang 1 ya. Pernah nih, agak-agak takut nih. Nggak apa-apa juga gitu kan. Apalagi teman-teman mungkin karena awal berkenalan dengan DA, dengan data, itu ada suatu hal yang normal. Oke, lanjut. Nah, jadi sebenarnya ini hal yang penting ya teman-teman ya. AI itu sebenarnya bisa aja gitu nge-replace data analis. Tapi kalau data analis itu cuman ngerjain apa aja. Nah, ngerjainnya yang hal-hal teknis, contohnya data cleaning, terus anomaly detection gitu ya, data-data, misalkan kita datanya, let's say, aku juga udah ngelakuin nih, misalkan kita punya tracker app fail gitu ya, ada order fail. Nah, nanti kalau misalnya anomali ternyata si success rate-nya dari order itu ternyata di bawah threshold, dia akan otomatis ngebikin suatu alert gitu ya. Nah, itu AI juga. Terus data exploration, exploring data set, summarizing key insight, memang udah bisa gitu ya. Jadi itu akan mempermudah. Cuman, nah dari informasi itu, dari hasil-hasil yang AI udah kerjain, itu nanti kan tetap aja gitu, jadi seonggok angka, jadi sebait-bait kata gitu ya. Nah, cuma nanti usernya sendiri juga akan bingung gitu. Ini kata-kata ini datanya dari mana? Datanya valid atau enggak gitu kan. Terus juga cara kita ngembangin dari existing business problem. Nah, bahkan dari itu DA dibutuhkan nih. Kenapa? Karena kita yang akan menyambungkan antara informasi data tadi ke user gitu. Makanya itu butuh seorang manusia, apalagi manusia yang sangat-sangat jago dari bisnisnya gitu. Nah, ini ya, ada in a business itu more than that gitu. Kita butuh apa? Butuh critical thinking, butuh problem solving, butuh creativity. Nah, ini creativity ini yang maybe akan susah juga gitu, AI. AI itu biasanya udah ada set of things-nya gitu yang bisa dia lakukan. Dan kalau udah di limit gitu ya, dia tuh, oh ternyata gue bisa sampai sini doang gitu. Ya udah, dia sampai situ doang. Terus juga yang nggak kalah penting, itu adalah communication. Karena AI itu ya communication udah bisa lah ya, kalau untuk basic conversation. Tapi untuk nge-handle conversation, ditambah business question, ditambah angka, ditambah problem-problem yang mungkin nggak agak susah diterangin dengan kata-kata gitu ya. Nah, itu yang kita harus masuk di situ, gitu, stakeholder communication. Kalau misalkan memang datanya kurang ini ya gitu, ternyata jelek gitu. Ya kita juga harus menyampaikan secara apa, memang jelek, tapi kan rekomendasi kita apa gitu kan. Nanti itu yang data analis harus berperan penting gitu di situ. Terus ada ethical consideration and data privacy, karena untuk sekarang AI yang nggak subscribe ya, itu tuh karena dia open, aku nggak tahu, bisa jadi dia tuh bisa di-scrape juga datanya, tapi entah ya. Tapi kalau kita subscribe, itu harusnya datanya udah secure. Tapi nggak menutup kemungkinan AI itu, ya kita nggak tahu ya proses dalamnya seperti apa. Takutnya data privacy, security ini terganggu gitu. Jadi simpelnya apa? AI itu bisa dapat kita gunain buat jadi lebih produktif, tapi pada intinya, kalau misalkan memang kita ini kita punya hal-hal di atas, itu nggak akan nge-replace kita sebagai data analis gitu. Karena apa? Karena ya data analis tuh pada hakikatnya itu harus selalu belajar, teman-teman. Ada AI, udah kita pakai juga gitu. Kita nggak takut dengan AI, tapi kita berteman dengan AI gitu. Aplikasi banyak, ada data lake yang berbagai macam gitu ya. Kita harus belajar hal lain. Nah, ini kita manfaatkan AI biar kita kerjaan-kerjaan yang redundant itu kita bisa simplify gitu dari situ. Biar dapat efisiensi and performance gitu. Oke, lanjut. Nah, ini juga nih di review full stack itu kita punya menu baru lah gitu. AI driven data analytics gitu.
Nah, ini yang pertama untuk menyediakan AI gitu ya dari pembelajaran data analytics. Jadi kita tuh akan coba juga gitu nge-explore dari segi AI-nya. Gimana caranya kita bisa pakai yang tadi aku bilang untuk mempermudah kerjaan-kerjaan kita yang sangat-sangat banyak itu gitu kan. Karena kalau misalkan data analis ngerjainnya ya kayak kita ngerjain teknis terus gitu, kita cleaning data terus, itu capek juga. Dan bukan hanya capek, yang paling paling parahnya itu waktu kita yang terpakai banyak banget gitu. Nah, ini bisa dipakai di mana aja, banyak. Ada spreadsheet, ada SQL, Python, data communication gitu. Ini nggak cuma ini, contohnya kayak di SQL sekarang kita udah integrate sama Gemini, Python juga sama gitu. Spreadsheet juga iya gitu. Kalau teman-teman ngambil di Google di Google Cloud ya gitu. Dan itu cuma satu hal, ada banyak AI yang bisa kalian pakai gitu. Oke, saya lanjut dulu. Nah, sekarang gimana caranya kita bikin portfolio ya? Nah, yang tadi aku bilang, sebenarnya ini aku ngulang apa yang tadi aku misalkan aku tambahin, aku komen gitu ya. Sebenarnya kita untuk wow recruiters gitu. Gimana caranya biar nanti yang lihat ini tuh bisa terkejut seperti itu ya. Nah, terus bisa highlight your value. Terus yang terakhir ada easier to digest ya. Jadi yang tadi teman-teman, kenapa aku pinpoint gimana penting hukumnya tuh kita buat storytelling biar bisa wow recruiters, bisa dapat angle-nya dari mana gitu. Kita lakukan analisis ini. Terus dari analisisnya, teman-teman kalau analisisnya bagus ya gitu. Terus memang pinpoint memecahkan masalah yang kita state di depan. Ya itu bisa meng-highlight kalian gitu secara bisnisnya, secara komunikasinya, secara teknis gitu. Terus ketika kita bikin portfolio itu easier to digest daripada kita ya udah project kita misalkan di dalam Excel kita lampirkan yang agak susah juga kan dibacanya gitu. Simpelnya teman-teman ini tuh akan ngebantu teman-teman dapetin pekerjaannya sebagai data analis. Gitu ya. Itu yang paling penting. Yuk lanjut. Portfolio itu apa aja? Simpelnya gini ya, ada introduction, ada skill, abilities, and tools. Jadi teman-teman jangan lupa highlight diri kalian sendiri. Baru dari situ teman-teman lampirkan project-projectnya gitu. Minimal 3 lah, at least lah itu. Jadi seminimalnya. Teman-teman kalau lebih banyak nggak apa-apa, tapi kalau banyak banget aku rasa nggak usah. Kenapa? Karena bacanya akan ini juga lama. Jadi teman-teman akan sesuaikan aja. Teman-teman mau apply di FMCG, teman-teman ambilkan project-project tentang FMCG. Teman-teman mau daftar ke fintech, nah teman-teman projectnya fintech kayak gitu. Jadi bisa ke highlight skill-skill kalian. Nah, baru nanti teman-teman kasih juga nih biar nanti HR-nya nggak bingung ngekontak kalian gimana, yaitu ada invitation plus kontak gitu ya. Oke, kita lanjut. Kenapa? Kapan sih teman-teman harus share portfolio ya? Ini sebenarnya nggak ada aturan bakunya. Jadi teman-teman bisa kapan aja, tapi make sure juga bahwa portfolio kalian tuh udah proper ya. Together juga with CV. Ya, biasanya kita jadi portfolio itu adalah pelengkap CV. Biasanya di CV kita state nih, kita kerja di mana, skill kita apa ya kan. Nah, portfolio itu akan ngebantu enhance CV-nya gitu. Jadi apa yang kalian jelaskan di CV yang secara panjang lebar itu bisa terjawab nih, oh ternyata memang cara skillnya tuh dia nge-back dari pernyataan dia gitu. Atau ini best practice juga, teman-teman kalau habis interview tuh share lagi aja gitu. Share lagi biar nanti si usernya ini takutnya lupa gitu ya. Dan terus juga usernya ini bisa jadi filenya belum dapat gitu ya. Dari HR-nya belum dikasih gitu. Nah, ini teman-teman bisa sekalian aja gitu. Biar nanti juga teman-teman bisa sekalian lampirin dengan thank you notes gitu. Biar semakin hangat gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini ya ada portfolio aku yang belum di belum di belum di-update sebetulnya teman-teman, cuman silakan lihat aja. Ini perlu ku jelasin nggak ya, Kak Cita ya? Boleh banget Kak, kalau mau dijelasin ya. Oke, siap. Jadi aku present aja. Boleh banget, supaya teman-teman bisa lihat contohnya nih. Jadi Kak Adit bakalan kasih lihat contoh portofolionya.
Dan kalau teman-teman bingung ya bentuknya itu apakah harus dengan PPT kah gitu ya atau misalnya dengan yang lain-lain. Nah, hari ini juga bakal di-share. Oke, Ini dia. sebentar. Silahkan Kak. Ini dulu deh. Nah, ini aku bikin portfolio, teman-teman. Portfolionya udah sesuai dengan struktur yang aku bilang tadi. Pertama, kita nge-highlight dulu diri kita gitu ya. Diri kita itu biasanya aku summarize aja apa yang udah aku alamin, kerjaku di mana, skill aku apa aja, poin-poin, strong point yang kita punya apa aja gitu. Kalau weak point-nya nggak usah, strong point-nya aja ya. Jadi dapatlah gitu recap-nya si user ini, oh ternyata orang ini tuh adalah ini gitu. Nah baru tadi skill-skillnya gitu ya, mau hard skill, mau soft skill tuh nggak apa-apa, masukin aja gitu. Biasanya kalau data analis, memang awalnya tuh akan kuat di hard skill, contohnya kayak tools ini, Google Sheet, SQL, Python, bla bla bla, gitu. Ini banyak ya. Jadi yang tadi kan gue bilang aplikasi itu akan nambah. Ini bisa jadi aku akan belajar mix panel, belajar branch, belajar clever tab. Ini nggak ada nih karena belum update ya. Terus ini ketika teman-teman itu ngerjain project, contoh problem solving, root cause analysis, statistik, hypothesis testing, marketing analytic gitu ya, banyak lagi. Kenapa aku bilang tadi untuk di awal-awal tuh memang bukan strong point dari kalian, tapi kalau misalnya memang kalian punya itu nggak apa-apa, justru bagus banget, bakal sangat-sangat membantu gitu soft skill itu. Kenapa? Karena di awal itu kan kita biasanya hands on project-nya nggak terlalu banyak ya. Ketika udah kerja sehari aja bisa dikasih satu project gitu. Nah, itu akan ngembangin kalian sebagai seorang data analis gitu. Nah, jadi ini ya, terus baru deh si project kalian yang aku bilang tadi. Projectnya bisa apa aja, ya sebenarnya teman-teman kurasikan sendiri aja sih. Kalau aku kemarin ya, aku kan sekarang udah di perusahaan kedua sebagai DA, aku sekarang di e-commerce ya, di quick commerce lebih tepatnya. Jadi kurang lebih si project-projectnya itu akan seperti ini. Contoh nih kalau teman-teman pengen lihat projectnya, ya ini yang tadi ya mirip teman-teman juga gitu. Kita state purpose-nya apa gitu. Terus ini biasanya kalau aku ya, aku kasih TLDR di depan. Nah baru ini masuk ke analisisnya gitu. Ini bisnis problemnya di state dulu gitu ya di depan. Terus data scope, goals and objective gitu ya. Apa yang mau kita dapetin dari si project ini. Nih, contohnya ada analysis Facebook brand presence dan segala macam gitu. Baru teman-teman masuk analisisnya gitu. Nah, dari situ nah, aku bilang tadi terakhir tutup dengan recommendation gitu. Jadi kalau ada problem, ada opportunity. Opportunity-nya kalian cantumin di recommendation. Ada hal yang anomali, teman-teman juga santumin di recommendation opportunity bisnisnya apa gitu. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Terus terakhir, nah ini kalau aku ya biasanya mungkin dari project udah kelihatan, tapi kalau aku biasa lebih akan mengandalkan kekuatan ini ya, apa namanya, connection aku gitu. Nah, kalau connection-nya bagus, teman-teman cantumin gitu, rekomendasi tentang kalian, oh ternyata Bapak Ari Sulistyo ini tuh sangat-sangat senang ya dengan saya gitu. Jadi dia punya si rekomendasinya. Ini juga nih Kak Michel, Kak Ivan gitu ya. Dan segala macam gitu. Nah, sebenarnya ini ada di LinkedIn aku ya. Jadi ini aku copy aja dari LinkedIn gitu recommendation. Tapi nggak apa-apa dicantumin di sini. Pertanyaannya, ini kan website-nya agak ribet sebenarnya nggak usah juga teman-teman. Ini aku buat biar lebih gampang navigasinya aja. Cuman kalau teman-teman mau PPT, mau PDF nggak masalah juga. Ini CV atau portfolio ya? Oh ini CV ya. Ini CV yang lama lagi. Nanti teman-teman bisa lihat di LinkedIn aku, cari aja nama aku yang Aditya Putra Pradana, di situ ada PDF-nya. Kurang lebih sama isinya kayak gini ya. Mana tadi? Lupa. Kurang lebih seperti ini. Jadi nggak ada masalah ya. Nggak mengurangi nilai kok teman-teman mau di PDF nggak apa-apa. Cuman ini inisiasi aku aja biar dia lebih gampang aja di navigasi gitu. Oke, itu bisa kita lanjut.
Nah ini juga ya, nggak cuma aku doang, sebenarnya review alumni sangat-sangat banyak dan udah banyak banget yang jadi profesional. Jadi teman-teman tinggal cek aja tuh di websitenya journal.review.co. Itu banyak lah. Biasanya ada yang lebih bagus gitu ya dari aku. Tapi pertanyaannya apa? Project apa yang teman-teman harus lakukan? Terus gimana kalau aku kesulitan gitu ya? Nggak ada yang bisa ditanyain kan? Adanya YouTube nggak bisa spesifik. Terus how do I know my project is wrong or right gitu ya? Apa analisisnya cukup atau enggak, benar atau enggak gitu ya? Nah, tuh. Terus siapa yang aku kontak? Ya tadi aku bilang ya, apa yang harus dikontak gitu. Nah, ini gimana nih cara ngatasin ini ya? Penasaran sekali. Nah, ini teman-teman tuh nggak usah khawatir karena ketika teman-teman masuk ya di RevoU itu dapetin yang namanya RevoU Support System. Kenapa disebut support system? Karena ini sangat-sangat memudahkan. Itu ya 24/7 learning access karena nanti akan diberikan semua sabrek-abrek materi gitu. Sama ekosistemnya lah gitu kayak chatting platform dengan expert-expertnya langsung gitu ya dengan teman-teman ketika mau sharing lah kerjaan seperti apa. Jadi gampang banget aksesnya. Terus ada dedicated study group. Jadi nanti di classroom itu biasanya ada set ya berapa orang yang ada di classroom. Jadi nggak terlalu banyak dan teman-teman bisa lebih intimate gitu. Terus 100% live lecture. Nah, ini yang penting ya kalau misalnya kita nonton rekaman itu rekaman misalkan di ini ya nggak bootcamp misalkan di YouTube gitu ya. Nah kalau di situ agak susah karena kita nggak bisa interaksi secara langsung. Nah ini interaksinya sangat-sangat mantap gitu ya. Kalau teman-teman bisa ada pertanyaan langsung angkat tangan. Terus kalau nggak ngerti ya udah teman-teman angkat tangan lagi sampai ngerti gitu. Terus ada 2 mentorship support, ada expert dan mentor. Jadi ada 2 ya kalau di Revo itu ada expertnya nih. Expert ini biasanya yang ngajarin kalian gitu. Nah, mentor ini gunanya apa? Ketika teman-teman masih nggak ngerti gitu ya, masih bingung, nah teman-teman bisa konsultasi ke mentor. Kenapa? Mentor itu dibuat lebih reachable lagi daripada expert. Karena kan expert ya memang dia kerjanya ini ya banyak ya expert gitu. Cuman kalau mentor sini dia tuh biasanya ya profesional juga di data analytics tapi lebih reachable aja gitu kalian. Dan memang dikhususkan hanya menghandle beberapa student doang gitu. Gitu ya. Nah, ini bisa teman-teman coba aja nih dicek-cek ya learning experience-nya di sini gitu. Oke, wah, thank you so much Kak Adit yang tadi udah jelasin juga ya tentang anatomi portofolio. Tadi sempat di-spill juga apa yang didapetin juga kalau teman-teman nanti ada yang bergabung nih mungkin di full stack gitu ya. Nanti kalau teman-teman penasaran sama suasana kelasnya kayak gimana yang tadi udah sempat diceritain sama Kak Adit dari mulai mentornya gitu, terus juga akses kelasnya dan lain-lain nanti boleh dikepoin aja di video sneak peek setelah kelas ini ya teman-teman nanti bisa cek aja gitu. Nah mungkin kita bisa langsung masuk dulu nih Kak Adit ke sesi yang selanjutnya sebelum masuk ke Q&A. Ini udah banyak pertanyaan ya sebenarnya. Tapi tahan dulu teman-teman, Kak Aditnya mungkin minum dulu biar nggak aus ya Kak. Nanti kita ketemu lagi untuk bacain pertanyaan. Thank you Kak. Yuk. Oke, nah gimana nih teman-teman setelah tadi dengerin sesi ya dari presentasi kandidat-kandidat peserta, terus juga udah tahu feedback gimana nih untuk bisa mengenhance jawaban case tadi kalian, kira-kira dari skala 1 sampai 5 nih, udah pada seberapa siap sih teman-teman untuk bikin project di bidang data analytics? Nanti kalau ada project-project lainnya, ada tugas-tugas lainnya, kira-kira udah makin siap atau enggak nih untuk ngerjain projectnya? Coba dong ditulis angka skala nih menurut teman-teman ya. 5 ini kalau misalnya sangat siap sekali gitu misalnya ya, atau 4 mungkin ada yang 3, ada yang 2, atau mungkin ada yang 1 nggak nih teman-teman yang hadir. Aku pengen lihat nih angka skala menurut kalian, seberapa siap kalian nantinya bisa ngerjain project-project lagi nih di bidang data analytics. Wah,
Keren-keren banget ini angkanya udah banyak yang tulis 5 gitu ya. Wah ini udah hampir 5 semua nih harapannya teman-teman yang hadir ya. Jadi nanti juga bisa dimanfaatkan tadi dari tips-tipsnya ketika ngerjain project, terus mau dikumpulin nih jadi portofolio ya, gimana sih anatominya, urut-urutannya, dan kira-kira apa aja nih harus ditulis di portofolio teman-teman. Selain tadi juga project-projectnya ada minimal 3 gitu misalnya yang bisa kalian showcase, bisa kalian pamerin. Nah jadi nanti udah semakin bisa siap lagi ketika teman-teman mau melamar pekerjaan dan mau showcase gitu ya portofolionya teman-teman. Oke, ini banyak yang angkanya lumayan oke ya, ada yang 5, 4, 3 gitu ya, mudah-mudahan udah nggak ada yang 1 gitu. Tapi kalau teman-teman masih belum siap juga nggak apa-apa, bisa pelan-pelan aja ya teman-teman ngerjain tugas-tugas, mulai dari tugas mini course ini juga bisa jadi bahan latihannya teman-teman. Nah, tapi seperti biasa juga aku mau share ke kalian ya, terutama buat yang nantinya kepingin bergabung ke Full Stack Data Analytics Program, selain nanti akan belajar 3 bulan pertama untuk bisa memperlengkapi diri dengan skill yang dibutuhkan nih sama industri, supaya istilahnya nanti teman-teman bisa qualified juga dan bisa bersaing ya dengan kandidat lainnya. Pastinya teman-teman juga akan dibantu di 3 bulan selanjutnya, yang namanya nanti ada Revoyu Next. Nah, di sini khususnya buat para job seeker yang asalnya fresh graduate ataupun career switcher, pastinya kalian perlu punya nilai tambah ya untuk bisa bersaing dengan kandidat-kandidat job seeker lainnya di luar sana. Jadi nanti teman-teman bisa dapetin nih 4 fasilitas. Yang pertama ada job seeking class. Di sini akan dapat pendampingan dari setiap langkah proses pencarian karirnya, dari mulai awal persiapan aset-aset termasuk CV, portofolio, LinkedIn gitu ya. Terus nanti ada tips networking ataupun berjejaring juga kayak gimana sih untuk bisa networking, dan nanti ada tips negosiasi gaji dari karir mentor kalian. Yang kedua, ada mock-up interview. Di sini kalian akan dapat latihan interview nggak cuma sama karir mentor aja loh teman-teman, tapi juga bisa nih dapetin latihan interview sama real HR, bahkan sama real hiring manager ataupun user gitu. Karena pastinya interview HR bakalan beda ya dengan interview user, apa aja yang harus disiapin dan lain-lain. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Di sini kalian juga akan dapat personalized feedback dari mereka ya, supaya nanti bisa ningkatin lagi nih peluang kalian untuk di-hire dan mendapatkan pekerjaan impian. Selanjutnya ada virtual internship. Nah, tadi sempat di-spill sedikit sama Kak Adit. Nanti setelah ini kita akan jelasin lebih detail ya mengenai virtual internship buat teman-teman yang penasaran. Tapi yang pasti nggak kalah penting selama ngejalanin proses, kalian bakalan disupervisi dan didampingin juga nih sama para expert dan juga sama para mentor yang berpengalaman pastinya, supaya nanti hasilnya ini bisa maksimal dan bisa ngebantu teman-teman dalam mencapai aspirasi karir kalian masing-masing. Nah, ini mengenai virtual internship nih yang tadi sempat di-spill sedikit sama Kak Adit gitu ya tentang internship-nya. Jadi teman-teman di sini bakalan dapat pembelajaran langsung dari real industry. Kalian akan ngerjain case-case yang memang terjadi di dunia pekerjaan gitu ya teman-teman. Misalnya kayak tadi contohnya, apakah nanti mengerjakan virtual internship-nya yang dari Telkom untuk industri telekomunikasi, atau mungkin teman-teman dapatnya yang di industri e-commerce kah, atau mungkin ada juga yang dapatnya di industri insurance gitu ya, supaya nanti teman-teman bisa semakin banyak juga nih kayak gimana sih business understanding dari industri-industri ini gitu. Dan kalian akan dapat kesempatan untuk mempresentasikan hasil analisisnya dan juga strateginya, serta bisa dapetin feedback langsung yang sesuai dengan industri yang sesungguhnya. Jadi lumayan banget ya teman-teman bisa sekalian mengasah dan jadi tahu dulu nih nanti medan perangnya kayak gimana nih kalau teman-teman berkecimpung di bidang data analytics. Nah, nanti case yang kalian kerjakan di virtual internship ini bakalan ngebawa nama-nama perusahaan terkemuka juga ya. Ini boleh banget nih nantinya kalian klaim sebagai portofolio kalian. Dan selain itu kalian juga bisa memperluas networking dengan para profesionals bahkan sebelum kalian lulus dari programnya. Nah, buat yang pengen tahu ya di program Full Stack ada apa aja, ini ada 2 pilihan program ya teman-teman, di mana untuk kedua program ini sama-sama lagi ada harga diskon early bird yang bisa kalian dapetin kalau kalian daftarnya sekarang gitu. Karena kuota early bird-nya ini sangat terbatas teman-teman. Nanti kalau misalnya kalian daftar setelah kuota diskonnya habis, sayang banget nanti kalian langsung masuk lagi ke harga normal gitu karena harga diskonnya udah habis. Jadi kalau misalnya pengen cepet-cepetan dulu nih ngetekin harga diskonnya mumpung masih ada ya kuotanya,
semuanya, bisa silahkan klik link pendaftaran yang ada di pin live chat YouTube ya teman-teman, supaya nanti nggak kehabisan. Dan tenang aja, nanti setelah mendaftar, teman-teman nggak akan langsung ditagih untuk membayar program-programnya gitu. Jadi nanti tenang aja ya, setelah daftar kalian akan ikutan dulu nih tes admisinya secara gratis, supaya teman-teman bisa tahu gimana sih kecocokan berkarir kalian di bidang data analytics. Terus juga dari tes tersebut nanti tim Revoyu juga bisa tahu nih strategi karir kalian ke depannya itu kayak gimana. Dan pastinya dengan adanya tes masuk ini artinya nanti kalian akan tersaring nih ketika masuk ke kelas full stack adalah teman-teman sekelas yang juga sama-sama punya motivasi tinggi untuk belajar gitu ya, supaya bisa jadi support system yang baik juga untuk kalian. Jadi nanti kalau teman-teman udah nggak sabar nih kepingin ngetekin dulu harga early bird-nya, boleh banget daftar dari sekarang untuk ikutan dulu nih tes admisinya secara gratis. Nanti kalau teman-teman udah dinyatakan lolos dan bisa masuk ke programnya, baru teman-teman setelah itu bisa diskusi lagi nih lebih lanjut tentang opsi pembayaran yang mau kalian gunakan jika nanti bergabung ke full stack. Sip, kalau gitu. Nah, sekarang kita masuk dulu ke sesi tanya jawab ya. Aku akan share screen nih pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk di slide-nya, supaya teman-teman yang lain juga bisa sambil lihat ya. Tapi sekali lagi nih mungkin info teman-teman, mohon maaf untuk sesi hari ini yang bisa bertanya adalah yang udah mengumpulkan case study aja ya. Jadi kalau belum ngumpulin nggak bisa ikutan nanya, tapi bisa dengerin aja nih jawaban-jawaban yang nanti akan di-share sama Kak Adit. Nah, kita panggilin lagi Kak Aditnya untuk bergabung lagi ya, untuk membaca pertanyaan. Hai Kak Adit, welcome back Q&A session. Oke, kita lanjut ya. Oke, lanjut nih Kak. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita bacain. Yang pertama dari Judith Kolia. Nah, apakah mungkin dilakukan analisis data langsung menggunakan Google Data ataupun Looker Studio Kak? Dan jika iya, gimana nih Kak proses analisisnya? Terima kasih. Oke, thank you ya dari Judith ya. Ini pertanyaan bagus juga gitu. Karena sebetulnya yang jadi pertanyaan tuh apa sih yang harus kita gunain gitu ya ketika kita dikasih pertanyaan lah gitu, dikasih masalah sama user kita. Jadi nggak ada jawaban pasti apa yang kita harus pakai. Tapi yang bisa aku jawab adalah teman-teman harus assess dulu datanya seperti apa. Ketika datanya memang udah kacau balau sekali gitu ya, memang ternyata susah lah gitu untuk teman-teman langsung analisis. Nah, itu ada baiknya teman-teman masukin dulu ke spreadsheet atau di query gitu, di database. Nah, kalau pertanyaannya apakah mungkin dilakukan dari Looker Studio doang? Sebenarnya bisa aja teman-teman, tapi make sure dulu ya datanya udah di cleaning. Atau memang datanya memang udah bersih dari situnya gitu. Nah, terus kok gimana kalau misalkan datanya memang agak amburadul dikit lah gitu, kita bisa nggak bersihin dikit-dikit di Looker Studio? Sebenarnya bisa gitu. Contohnya kayak misalkan kita buatin correction, misalkan nama kota gitu ya, nama kotanya kita mau seragamkan semua, contohnya BDG kita buat Bandung dan segala macam, itu teman-teman bisa gunain yang namanya calculated field ya. Itu banyak rumusnya, ada yang pakai regex, ada yang pakai case statement, ada banyak lainnya gitu. Jadi teman-teman silakan explore aja, tapi yang bisa aku jawab adalah bisa. Nah, pertanyaannya kalau misalkan itu tetap aja teman-teman assess dulu yang paling baik secara efisiensi yang mana gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Semoga menjawab. Semoga bisa menjawab ya Judith pertanyaannya, dan teman-teman yang lainnya juga nih yang punya pertanyaan serupa ya. Kita checklist dulu. Thank you so much Judith. Next nih Kak Adit dari Lisa ya, pertanyaannya untuk yang listing genre bisa nggak sih dipisahin masing-masing kategori lewat tools ataupun function dari spreadsheet-nya langsung, atau harus ke Python aja? Mungkin ada tips nih Kak, silakan. Listing genre ya, kalau misalkan memang type-nya dia adalah string gitu ya, kita bisa juga sebenarnya pisah-pisahin di spreadsheet gitu. Jadi Python, kalau teman-teman hanya spreadsheet lawan Python ya. Jadi Python itu sebenarnya lebih ini aja gitu, lebih advance. Tapi basic function gitu kayak misahin kategori dan segala macam, itu bisa juga dilakukan di spreadsheet. Jadi teman-teman harus explore dulu nih rumus-rumusnya gitu ya, sintaksnya yang bisa digunain apa, yang nggak bisa digunain apa. Nah, kalau Python gunanya apa? Kalau misalnya memang data teman-teman terlalu banyak. Jadi limitasi terbesar yang ada di spreadsheet itu adalah jumlah data yang bisa dihandle. Contohnya kayak di Google Sheet itu kalau nggak salah dalam satu sheet ya, terlepas dia berapa tab, itu 20 juta sel. Jadi ketika udah lebih dari itu akan
puyeng dia, jadi nggak bisa gitu. Jadi makanya harus pindah ke Python. Tapi kalau selama itu bisa dilakukan di spreadsheet, itu bisa gitu. Kurang lebih itu ya. Thank you Alisa ya, semoga menjawab. Oke, semoga bisa membantu ya teman-teman yang juga punya kekepoan serupa nih tadi. Berarti mungkin bisa disesuaikan juga dari jumlah row-nya, kalau memang udah kebanyakan mau nggak mau memang harus ke Python gitu ya Kak ya. Tapi kalau misalnya pakai spreadsheet dulu bisa sebenarnya teman-teman. Nah, kita checklist ya. 3 pertanyaan terakhir nih kita habisin aja ya Kak, dari Anonymous. Oke. Kak, kalau di spreadsheet bisa nyamain satuan nggak sih? Kayak yang duration kan ada yang season sama yang menit. Nah, itu beda. Cara nyamainnya gimana, Kak? Silakan. Oke. Nah, pertanyaannya kalau season itu kan nggak tahu ya, season itu dalam satuan 3 bulan sekali. Kan season ada banyak, ada dulu tersanjung season 1 1 tahun, tersanjung season 2 setengah tahun, ya itu agak susah. Tapi kalau pertanyaannya ada satuan menit, ada satuan detik, kita mau samain satuannya ke menit gitu ya. Ya udah, sebenarnya caranya tadi ya, kalau kita dikasih teks, misalkan 113 menit, ada 3.600 detik gitu. Ya udah kita ambil dulu jadi 2 kolom. Satu angka, satu satuan gitu. Kayak tadi 113 sama 3.600. Kolom 2-nya adalah menit dan detik. Nah, dari situ baru ketika teman-teman udah pisahin itu dengan 2 kolom, dengan bantuan regex tentunya, teman-teman bisa lakukan kalkulasi dengan if ya. Kalau di spreadsheet itu namanya if. Jadi if satuannya apa, ya udah biarin. Contohnya kita mau ubah ke menit gitu. Karena satuannya memang udah menit, ya udah dibiarin. Tapi kalau satuan detik dibagi 60 dulu gitu. Nah, baru dapat satuan yang sama. Kurang lebih seperti itu. Oke, semoga menjawab Anonymous. Oke. Semoga bisa terjawab ya, Anon dan teman-teman lainnya juga. Kita checklist. Dan selanjutnya, wah ini sisanya udah dari Anonymous semua ya Kak ya, pertanyaannya. Gimana nih Kak cara melatih sudut pandang sebagai data analis ketika melihat dataset dan menemukan problem melalui dataset tersebut? Nah, seperti menemukan problem dalam dataset Amazon tadi. Kira-kira ada tips Kak? Oke, ini pertanyaan bagus ya ini ya. Jadi thank you juga yang bertanya siapapun itu. Sebagai data analis itu penting ya, makanya tadi aku ngomong ini ya, itu penting banget namanya business sense gitu. Nah, ini yang nanti teman-teman gunain untuk memecahkan masalah gitu ya. Problemnya apa, kita mencari seperti apa, rekomendasinya apa. Nah, gimana caranya kita dapetin sudut pandang data analis lah gitu. Sebetulnya teman-teman tuh perlu ini ya, perlu banyak mentransfer informasi dari internet gitu. Nggak usah dalam bentuk project lah. Kayak teman-teman baca berita ekonomi gitu. Kayak berita apa, misalkan berita di Tech in Asia gitu ya. Dia banyak banget ngomongin misalkan EBITDA. Terus teman-teman cari tahu EBITDA itu apaan sih gitu kan. Oh ternyata satuannya EBITDA itu misalkan revenue, ada overhead cost, ada CM1, CM2 itu apaan ya, teman-teman cari. Jadi nanti ketika disodorkan dengan dataset, teman-teman tuh tahu biasanya problem yang muncul tuh apa. Kalau aku biasanya ngaitin dengan duit ya teman-teman ya. Kalau bisnis nggak akan jauh-jauh gitu. Apakah dataset ini yang berpengaruh dengan matrix revenue itu apa gitu. Oh contohnya kayak tadi ada growth gitu ya. Growth dari genre, growth dari listing movie atau listing TV show. Nah teman-teman bisa ekspor dari situ. Selain itu, selain baca artikel, teman-teman juga coba aja latihan dengan dataset-dataset yang lain. Karena biasanya problemnya tuh mirip-mirip walaupun datasetnya beda gitu. Jadi teman-teman silakan explore aja. Itu aja, thank you. Oke, semoga bisa membantu ya tadi tipsnya untuk bisa mengasah tadi business sense-nya kayak gimana, mungkin bisa dicoba dipraktikkan. Last question Kak Adit dari Anonymous lagi nih Kak. Aku pas buat PPT itu posisiin diri sebagai BI-nya Amazon yang mau presentasi ke stakeholder. Nah ada saran nggak soal nyesuaiin isi presentasi buat macam-macam jenis audiensnya? Silakan Kak. Oke, mantap juga pertanyaannya. 2 pertanyaan terakhir. Oke. Jadi cara menyesuaikannya teman-teman harus nge-assess dulu siapa yang teman-teman undang ya audiensnya. Contoh kayak aku pingin presentasi nih gitu. Presentasinya tentang let's say aku pingin ngepresentasiin hasil testing untuk misalkan platform fee gitu ya. Nah ternyata di undangannya itu ada berbagai macam kalangan. Ada yang sesama data analis, ada yang lead gitu ya atau manager gitu. Ada juga dalam yang kategori VP.
Ternyata juga di akhir cerita si level pin ikut gitu kan, agak kepo. Ya udah gitu kan, karena kita udah bikin, kalau aku biasanya bikinnya itu yang paling gampang dimengerti oleh higher level. Kenapa? Teman-teman kalau udah kerja tuh pasti tahu ya, higher level itu akan semakin sedikit ngebahas teknis, ngebahasnya langsung tujuan bisnis gitu. Jadi biasanya kita summarize aja apa sih yang penting buat mereka gitu, yang higher level. Nah untungnya aku udah summarize ke VP, jadi ketika CEO lewat nih, pingin juga kepo ikut meetingnya, teman-teman tinggal sesuaikan aja cara jelasinnya gitu, lebih simple lagi lah gitu. OKR kita apa tahun ini? Oh ternyata growth-nya 40%. Apa yang bisa translate ke persenan itu gitu kan. Nggak usah kita ngomongin, wah kita harus nge-pivot ini gitu. Kalau misalkan itu kita bisa ngomongin dengan lead kita atau sama data, itu nggak apa-apa. Teknis misalkan, oh kita harus pakai pipeline ini, API ini gitu kan, harus kontak dengan back end, engineer, bla bla bla, itu nggak usah gitu. Yang penting aja gitu, analisis kita, oh ternyata testingnya bagus nih, ternyata dengan testing ini platform kita diturunin, ternyata customer kita pertama lebih retain, kedua ada pertumbuhan customer yang baru. Ketika kita kalikan dengan EOV kita sekarang, ternyata potensial growth-nya bisa berapa billion gitu. Nah, growth-nya tadi coba dikalkulasikan berapa persen sih dari target kita 40% gitu. Jadi akan relate nih CEO-nya, oh ternyata cuan gue makin banyak gitu. Oke, semoga bisa menjadi ini juga ya insight nih buat teman-teman. Tadi mungkin latihan nih kalau nanti kerja di bidang data analytics dan misalnya presentnya itu ke higher level, tadi juga udah ada tips ya. Biasanya yang di di highlight itu yang poin-poin pentingnya aja. Gitu. Nah, thank you nih teman-teman semua yang udah bertanya, keren-keren banget pertanyaannya. Mudah-mudahan yang lainnya juga bisa membantu ya, yang mungkin masih bingung-bingung tentang case tadinya, tentang pertanyaan-pertanyaannya. Tadi bisa disimak nih jawaban-jawabannya. Nah, Kak Adit, sebelum kita berpisah, mungkin boleh minta pesan-pesan nggak nih buat teman-teman yang selain baru pertama kali juga ketemu sama Kak Adit ya di mini course kali ini, dan mungkin teman-teman di sini ada yang juga kepingin memulai karir, tapi baru banget juga kenalan sama data analytics. Kira-kira ada tips belajar apa, Kak? Silakan. Oke, mungkin terakhir aja ya, aku nggak mau ngulang lagi yang tadi. Jadi untuk dari aku sendiri kuncinya apa, teman-teman itu kan pasti baru ya di bidang data. Bisa jadi juga teman-teman tuh asing lah gitu dengan apa yang aku omongin. Maybe tadi yang present tuh udah cukup ngerti lah, karena aku bisa nge-assess juga. Memang mereka udah ngerti nih matriksnya apa gitu, bla bla bla. Teman-teman pasti agak ada yang namanya rasa takut gitu. Ternyata saingannya banyak. Terus juga ada AI juga kan sekarang gitu. Tapi sebenarnya data analis itu potensialnya makin banyak juga karena kedepannya ya ini di Indonesia sendiri tuh belum banyak ya, apalagi aku dengar tuh di ini ya di pemerintahan itu bakal buka baru gitu, namanya digital. Jadi itu ada salah satu contoh aja. Mungkin ke depan tuh akan lebih banyak karena yang ini ya, yang tradisional korporat itu agak ini ya, agak kurang juga gitu loh untuk pengaplikasian data. Karena itu yang paling banyak itu di tech gitu. Nah, jadi teman-teman bisa masuk nih. Jadi ke depannya orang-orang korporat-korporat yang tradisional itu akan membutuhkan kalian. Itu jadi makin banyak kesempatan. Jadi teman-teman tinggal cari informasi sebanyak mungkin. Teman-teman untuk mengatasi rasa takut, ya udah tinggal PDKT aja dengan data gitu kan. Kenal lebih dekat. Karena biasa lebih dekat itu ya udah semakin nyaman juga dengan data gitu sih. Udah itu aja. Oke. Thank you Kak Adit buat tips-tipsnya. Jadi jangan takut untuk PDKT dulu sama data ya teman-teman. Kalau kata pepatah kan tak kenal maka tak sayang, begitu juga dengan data gitu ya Kak ya. Jadi makin dekat makin kenal juga. Gitu. Nah, thank you Kak Adit, teman-teman semuanya. Bener semuanya, saya thank you nih buat Kak Adit. Dari hari ini materinya udah banyak banget kasih insight baru. Mudah-mudahan bisa berkenan ya buat teman-teman semuanya. Dan untuk Kak Adit juga, semoga sesi hari ini bisa berkenan. Mudah-mudahan sehat-sehat terus Kak, supaya mungkin teman-teman mini course bisa ketemu lagi nih sama Kak Adit ya, di lain kesempatan. Amin. Thank you Kak. Thank you semua, thank you Kak Cita. Semangat terus. Thank you Kak, selamat malam. Nah, seru banget ya hari ini sesinya teman-teman. Gimana nih?
Udah banyak belum tadi catatan-catatan dari sesi sharing yang udah diberikan sama Kak Adit? Mudah-mudahan bisa ngebantuin teman-teman semuanya. Nah, sebelum kita masuk ke agenda selanjutnya, aku mau ingetin sekali lagi nih buat teman-teman yang kepingin daftar ke Full Stack Data Analytics Program untuk bisa belajar dari nol nih materi-materi dan juga skills di bidang data analytics, dan juga sampai kepingin juga dibantu strategi pencarian karir yang sesuai dengan visi misi karir kalian ke depannya. Boleh banget daftar dari sekarang karena mumpung masih ada ya harga early bird, masih ada kuota diskon 3 juta yang bisa kalian dapatkan. Dimana nanti teman-teman gak usah khawatir ketika daftar ke Full Stack, pastinya kalian akan didampingin nih sama para expert industry leaders yang akan menjadi instructor kalian di kelas. Terus juga tadi ada mentor, itu seperti tim lead-nya teman-teman gitu ya. Dimana kalau di Full Stack ini bakalan lebih intensif lagi. Jadi setiap satu orang tim lead ini hanya bertanggung jawab terhadap 10 murid aja. Jadi nanti kalian akan dibagi-bagi nih ke dalam kelompok-kelompok kecil berisi 10 murid, dan nanti setiap kelompok bakalan punya satu tim lead masing-masing. Supaya nanti bisa lebih mudah ya kalau mau tanya-tanya nih tentang kendala belajar, atau mungkin mau tanya tugas, ada pelajaran yang lupa mungkin dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa lebih enak nih nanti diskusi sama tim lead masing-masing juga. Dan yang paling penting juga nanti ada preparation dan persiapan untuk job seeking kalian untuk proses pencarian karirnya, karena nanti tim Revoyu akan membantu memetakan strategi pencarian kerja yang sesuai dengan goal kalian masing-masing. Karena aku yakin setiap orang di sini pasti punya nih kira-kira keinginan ataupun karir goal yang beda-beda ya setiap orangnya, terkait dengan industri pekerjaan yang diincar atau mungkin posisi pekerjaan yang diinginkan dan lain-lain. Nanti teman-teman bisa sampaikan ke tim Revoyu dan juga tim karir mentornya supaya nanti bisa dibantuin kayak gimana nih strategi yang cocok berdasarkan kebutuhan, pengalaman, dan juga background kalian masing-masing. Nah, aku mau infoin juga buat teman-teman di sini, adakah teman-teman yang sudah bekerja full time dari kerja 9 to 5 Senin sampai Jumat gitu ya, tapi sebenarnya kalian tuh juga tertarik nih dalam mempelajari dan juga ikutan materi-materi di programnya Revoyu. Nah, aku mau spill sebenarnya buat teman-teman yang udah full time worker, yang udah bekerja gitu, teman-teman tuh bisa banget nih minta sponsorin ke perusahaan kalian, tempat kalian bekerja, kalau misalnya kalian kepingin belajar di program-program Revoyu. Nanti Mimin bakalan di-share ya sama Mimin di live chat tentang artikel gimana sih cara teman-teman kalau misalnya kepingin pitching ke perusahaan ataupun ke manajer kalian, supaya nantinya bisa disponsorin juga untuk belajar di Revoyu program. Nah, atau di sini ada nggak yang justru merupakan manajer-manajernya malah ya di sini ya? Ada nggak teman-teman di sini yang justru adalah manajer dari suatu perusahaan atau bahkan tim HRD-nya yang biasa mengurusi mengenai training-training untuk karyawan? Kalau misalnya kalian ada di sini yang merupakan manajer ataupun HRD dan juga kepingin nih nanti kerja sama Revoyu ya untuk bisa melakukan atau mungkin menyelenggarakan company training, corporate training buat di perusahaan kalian, itu juga boleh banget nih. Nanti untuk yang di corporate training ini, materi yang disediakan ini bakalan spesifik ya teman-teman, sesuai dengan kebutuhan divisi kalian, jadi nggak general. Mungkin kalau misalnya di full stack biasanya kan general ya, dari mulai yang dasarnya banget sampai nanti pencarian karirnya gitu. Nah, tapi kalau di corporate training ini nanti bisa lebih spesifik lagi tergantung kebutuhan dari masing-masing company-nya. Nanti Mimin juga akan share kalau teman-teman ada yang pengen tahu dan juga pengen hubungin dulu tim dari corporate training kayak gimana, nanti bisa dicek aja di live chat-nya. Sip, kalau gitu teman-teman. Nah, sekarang saatnya yang ditunggu-tunggu yang sempat tadi aku janjikan di awal ya. Kita bakalan ada sesi main games bareng supaya refreshing sedikit gitu ya setelah kita belajar banyak banget tentang data analytics. Mungkin di sini ada yang lumayan sampai ngebul gitu kan ya, udah belajar materi dan lain-lain, teori, praktik, case study juga kita bahas hari ini. Tapi kita hari ini mau refreshing sedikit nih teman-teman. Jadi kita akan main games, mungkin nanti boleh di scan aja nih teman-teman yang ada di sini gitu ya, atau mungkin bisa klik link yang udah dibagikan sama kakak support squad. Kalau misalnya teman-teman kepingin ikutan main games, masih bisa aku tunggu nih teman-teman sebelum kita menutup ya sesi hari ini, dan sebelum nanti kita akan melakukan pengisian absensi bareng-bareng. Yuk, yang mau ikutan main gamesnya masih ada waktu ya untuk kita bisa relax sedikit.
Kita bisa main dulu sebentar gitu ya teman-teman sebelum kita mengakhiri sesi di malam hari ini. Oke, udah berapa banyak nih teman-teman yang bergabung? Udah ada 28 peserta. Oke, kita masih bisa tunggu nih. Mungkin dikasih waktu berapa ya? 10 detik ya teman-teman ya buat yang kepengen ikutan main. Jadi yuk yang masih mau ikutan boleh diklik aja linknya. Kita hitung mundur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, sebentar lagi 2, dan 1. Oke, kita mulai ya pertanyaan pertama. Yuk siap-siap nih jempolnya teman-teman supaya nanti bisa jawab dengan cepat dan tepat. Nah, udah kelihatan belum nih pertanyaannya? Teman-teman silahkan dijawab ya. Berikut ini adalah contoh dari primary key. Kecuali apa nih teman-teman? Jangan sampai terkecoh ya. Jadi di sini ada kecualinya. Kira-kira yang bukan berarti ya, yang bukan merupakan primary key. Apakah teman-teman masih ada yang ingat nih? Apakah A, B, atau C jawabannya? Coba kita lihat ya. Wah, banyak yang menjawab C, tanggal lahir. Mungkin kita bisa lihat dulu apakah C ini adalah jawaban yang tepat. Ya, betul banget. Jawaban yang benar adalah tanggal lahir. Mungkin ada yang tahu nggak alasannya gitu ya. Kalau misalnya di primary key ini kenapa tanggal lahir nggak termasuk? Karena mungkin dari teman-teman di sini yang punya tanggal lahir yang mirip-mirip dan sama itu bisa lebih dari 1 orang gitu ya. Jadi nggak unik, bukan primary key. Sedangkan kalau nomor induk mahasiswa biasanya itu unik ya, 1 aja. Begitu juga dengan nomor resi gitu. Jadi teman-teman nanti mungkin setelah ini jangan sampai terkecoh lagi. Semoga nanti jempolnya nggak kepleset lagi ya. Kita lihat pertanyaan keduanya apa nih kira-kira. Oke, kita masuk leaderboard dulu. Jadi ada 5 peserta yang menjawab dengan cepat dan tepat ya. Ada Vito, Fajar, Putri, Syasa, dan Iqbal. Kita lihat pertanyaan kedua. Siap-siap jempolnya teman-teman. Kita mulai ya. Nah, pertanyaan kedua adalah apa aja nih yang termasuk dalam tipe-tipe chart? Apakah teman-teman di sini ada yang masih ingat? Ada tipe chart apa aja? Mungkin yang materi tentang data visualization ya di minggu kemarin sama Kak Regita. Jika ada yang masih ada catatannya gitu ya, ada yang masih ingat nggak nih jenis-jenis dan tipe-tipe chart itu apa aja? Oke, banyak yang menjawab A ya. Kita lihat jawaban yang benar apakah A? Jing 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 jing. Benar banget, yang benar adalah A ya jawabannya. Nah, untuk yang B ini salah karena apa nih? Ada anonymous chart ya. Itu nggak ada untuk istilah anonymous di chart. Dan yang ketiga ini adalah yang bikin salah apa nih, pizza chart mungkin ya, karena biasanya sebutannya adalah pie chart gitu, sedang atau donut chart kalau yang tengahnya bolong, tapi nggak ada pizza chart ya teman-teman ya. Nah, leaderboard pertanyaan kedua masih dengan Vito di urutan pertama, lalu ada Lia, Sabrina, Gina, dan Rachel. Siap? Pertanyaan ketiga teman-teman, kita mulai ya, siapin jempolnya biar nanti bisa cepat dan tepat menjawab pertanyaannya. Dan pertanyaannya adalah teknik analisis data yang berkaitan dengan probabilitas. Kira-kira apa nih teman-teman? Ini di sesinya minggu pertama itu pas bagiannya Kak Vanessa ya, sempat di-share gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang masih ingat nih catatan-catatannya kira-kira yang berkaitan dengan probabilitas itu apa? Ini banyak yang menjawab B. Kita lihat ya, jawaban benarnya adalah betul sekali. Wah, keren nih teman-teman, udah banyak yang benar juga. Jawabannya adalah predictive analytics. Nah, mungkin buat teman-teman di sini yang masih terkecoh, jangan lupa ya nanti mungkin jempolnya jangan sampai kepleset lagi, atau mungkin setelah ini kalau masih mau nge-review materi-materi kemarin, nanti masih bisa dibaca-baca materi pre-lecture yang ada di channel persiapan ya, teman-teman ya. Nah, ini dia leaderboard-nya. Wah, ini Vito ini menempati urutan pertama. Ini mungkin boleh di-spill kah internet connection-nya pakai apa nih? Kayaknya lancar banget ya. Nggak ada ngadet-ngadetnya nih ketika jawab gitu. Ada Vito, Lia, Rachel, Syasa, dan Alvia. Next, pertanyaan keempat, teman-teman boleh siapin lagi nih jempol dan juga matanya ya, biar nggak siwer nanti nggak lihat pertanyaannya apa gitu. Nah, ini dia. Wah, ini aku ikutan
panik juga nih ya ngelihat pertanyaannya cuma 20 detik. Mengapa sebuah perusahaan membutuhkan data analytics? Oke, kira-kira alasannya kenapa nih teman-teman? Apakah A, B, atau C? Ini kayaknya mungkin yang masih salah-salah jawab karena lumayan panik ya, waktunya cuma 20 detik. Ini aku ngebaca pertanyaannya juga lumayan agak deg-degan gitu karena cepet banget. Nah, jawabannya lebih banyak yang pilih A. Kita lihat ya, teman-teman. Jawaban yang betul adalah yang A. Bener banget. Wah, keren nih teman-teman. Udah banyak banget yang bisa menjawab dengan benar. Kita lihat, oke, posisi Vito sudah tergantikan. Ada Lia yang pertama, Vito, Syasa, Rachel, dan yang kelima ini tanpa nama ya. Dan last question yuk teman-teman. Pertanyaan terakhir, ayo boleh yuk kita siap-siap dulu. Apa nih kira-kira ya pertanyaannya? Nah, ini dia, udah kelihatan belum nih? Jadi pertanyaannya adalah, kegunaan dari descriptive analytics adalah, kira-kira jawabannya apa nih? Apakah A, B, atau C? Semoga teman-teman di sini masih ingat juga, ini sama nih materinya kayaknya di minggu pertama bagiannya Kak Vanessa ya, ngebahas banyak banget nih tentang tipe-tipe analytics. Kalau deskriptif tuh berarti kegunaannya adalah untuk apa? Nah, kita lihat ya. Pertanyaan ini jawabannya adalah yang B, betul banget, juga sama ya, udah banyak yang benar jawabannya, keren banget. Dan wah, ini 5 teratas nih, ada Lia, Vito, Syasa, Rachel, dan juga Zata. Keren banget teman-teman yang udah ikutan main games, yang udah jawab dengan benar. Ini aku yakin teman-teman mungkin udah mulai hafal juga dan mungkin udah mulai di luar kepala ya materi-materi di bidang data analytics, teori-teorinya kenalan pelan-pelan, yang penting nanti teman-teman bisa semakin lancar lagi dan semakin hafal lagi mungkin, dan semakin bisa jago lagi ketika nanti teman-teman mau berkarir nih di bidang data analytics. Oke, kalau gitu teman-teman, untuk main game saya sudah selesai. Thank you so much ya teman-teman semuanya yang udah hadir. Keren banget nih antusiasmenya. Jangan lupa besok kita tuh bakal ketemu lagi di sesi yang gak kalah seru, karena besok nih kita akan lebih banyak ngebahas tentang soft skill lagi. Tapi buat yang penasaran, besok kita akan ketemu sama psychologist. Jadi kita akan ngebahas tentang sisi pengembangan diri, tentang self development, tapi dari sisi psikologis itu kayak gimana gitu ya. Jadi kapan lagi nih teman-teman bisa dengerin sesi dari psikolog dan bisa nanya-nanya juga sama psikologis ya kan, untuk bisa membantu teman-teman yang mau punya perkembangan diri itu kayak gimana sih di bidang profesional. Nah, aku tunggu ya kehadirannya besok teman-teman. Dan jangan lupa yang mau gabung ke Full Stack nih, mumpung masih ada kuota diskonnya, silakan ya, bisa daftar dari sekarang. Klik aja link pendaftaran yang ada di pin live chat YouTube, karena nanti teman-teman bisa ikutan dulu tes admisinya secara gratis untuk bisa jadi support system yang baik juga nih, supaya nanti tim Revoyu juga tahu ya strategi karir kalian tuh ke depannya kayak gimana. Nah, kita langsung mulai yuk teman-teman untuk pengisian absensi. Yang udah nggak sabar kepingin mengisi form kehadiran, silahkan bisa di-scan QR code-nya teman-teman, bisa sambil di-pause juga kalau teman-teman masih dalam proses pengisian ya. Tapi kalau nggak bisa scan, nanti tenang aja, bisa klik link pendaftaran yang ada di, link absensi yang ada di pin live chat YouTube ya teman-teman. Jadi seperti biasa juga buat yang rewatch, ketika nanti rewatch dan live chatnya sudah hilang, jangan panik, teman-teman bisa menemukan link kehadiran ini di description box channel ini juga gitu. Jadi teman-teman bisa cek di situ ya. Oke deh, kalau gitu. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman semuanya dan sampai jumpa besok. Bye-bye.